Bab 831, Penyergapan. Pengawasan. Penterjemah, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Jadi tiga tanah suci ingin mengecokkan tiga keluarga besar dengan baik. Lalu aku akan menempelkan diriku pada keluarga yang berafiliasi dengan tiga tanah suci sampai mereka semua lumpuh. Mari kita lihat siapa yang bisa mengungguli yang lain, dan siapa yang akan selesai terlebih dahulu. Kamu, Mo Dao, ingin aku, Jun Mo Xie, mengetahui bahwa aku tidak mampu menyinggung beberapa orang di dunia ini. Ya aku, Jun Mo Xie, juga ingin kamu tahu bahwa ada beberapa harga yang tidak dapat aku tanggung, tetapi tiga tanah suci mungkin juga tidak mampu menanggungnya juga. Itu tidak lebih dari sekadar pembantaian. Di dunia ini di mana aku takut segalanya, satu-satunya hal yang aku tidak takut adalah membunuh orang. Jun Mo Xie menyipitkan matanya saat dia melihat 8 pasukan menghilang dari pandangan, ujung bibirnya perlahan melengkung menjadi seringai kejam. Dia bergumam, tiga tanah suci. Mo Dao, aku tidak berniat untuk menghadapimu secepat ini, tetapi kalian benar-benar telah mendorongku terlalu jauh. Dan Zhan Mubai, seorang ahli Saint Emperor, ya. Hehe, apakah ini benar-benar mengesankan? Jika tuan muda ini tidak bermain-main dengan kamu sampai kamu hancur, maka dia tidak akan menjadi Jun Xie. Tunggu saja, Jun Mo Xie mengingat kalimat terakhir yang ditinggalkan tuan muda 9 meter 14 sebelum dia melarikan diri, kalian tunggu saja. Satu kalimat yang mengerikan itu seperti kutukan yang tidak biasa. Bahkan Jun Mo Xie menggigil, meskipun dia tidak terlibat. Kalimat semacam ini biasanya ditinggalkan oleh bajingan yang telah kehilangan perkelahian, tetapi sama sekali berbeda ketika keluar dari mulut tuan muda ke-19 meter. Setidaknya, setelah satu kalimatnya, ekspresi 20 ahli yang adalah Saint Kings dan di atasnya berubah serius. Tuan muda 19 meter, Tuan muda 9 meter 14, aku hanya bisa berdoa dan berharap bahwa kamu akan memulihkan kekuatan kamu lebih awal. Kamu adalah bagian penting dan penting dari rencana aku. Petik 2. Jun Mo Xie menyeringai jahat saat dia terkekeh. Chu Qihun telah menjadi kambing hitam aku berkali-kali sebelumnya, tidak ada artinya membiarkan dia terus menjadi satu. Lebih jauh lagi, levelnya masih sedikit lemah, dan sepertinya dia tidak bisa lagi digunakan. Namun, 9 meter Cold Blades di tanganku ini benar-benar mampu menciptakan kambing hitam asli Saint Emperor. Hehe, petik 2. Leng Hao, yang telah mengikuti di sampingnya, tidak bisa menahan menggigil pada senyum aneh di wajah Jun Mo Xie. Senyum semacam ini, benar-benar terlalu menyeramkan dan menyesatkan. Bepergian dengan cepat sepanjang perjalanan. Seperti pedang hitam yang tajam, semua 63 pria dengan cepat menghilang ke dalam cahaya musim semi di benua. Saat ini adalah akhir musim semi dan awal musim panas. Ada bunga-bunga indah di mana-mana. Tuan muda Jun bisa dikatakan sangat senang dan senang sepanjang perjalanan. Kali ini, Jun Mo Xie tidak menggunakan Swan Beast tipe penerbangan karena di mata tiga tanah suci, Swan Beast dari Tianfa sudah menjadi milik pribadi Jun Mo Xie. Jika sekelompok besar Swan Beast tipe terbang-terbang di langit, maka itu akan setara dengan menetapkan target untuk tiga tanah suci, mengatakan kepada mereka bahwa Jun Mo Xie telah keluar dari Tianfa. Dengan begitu, tidak semua dari mereka akan menjadi target langsung. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Sama seperti kelompok Jun Mo Xie sedang terburu-buru dalam kegelapan, pembunuhan yang luar biasa mengerikan terjadi pada saat yang sama. Dari arah yang berbeda, lusinan keluarga yang telah berjanji untuk tiga tanah suci semuanya musnah. Beberapa dari mereka bahkan titik kontak penting antara tiga tanah suci. Dari tempat yang berbeda, warna darah yang tebal mulai memenuhi udara. Perlahan, hampir seluruh benua memperhatikan atmosfer berwarna darah dan semua orang terkejut. Setelah 8 hari, Jun Mo Xie dan yang lainnya sudah memasuki hutan tempat keluarga Dongfang bersembunyi di masa lalu. Hanya saja saat ini, keluarga Dongfang sudah kembali ke tempat tinggal lama mereka sebelum bersembunyi. Lokasi lama jauh di dalam hutan itu sekarang menjadi gudang keluarga Dongfang. Setelah melintasi hutan ini, di seberangnya, adalah lokasi keluarga Dongfang saat ini. Melihat tujuan mereka sudah dekat, semua orang relatif cepat, mempercepat langkah mereka. Jun Mo Xie, yang berada tepat di depan, tiba-tiba menyadari ada gerakan aura yang tidak biasa datang dari depan. Dia menatap ke arah itu dan memperhatikan bahwa ada asap kecil naik di dekatnya. Tuan muda Jun segera berhenti diam-diam. Kemudian dia memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Leng Hao dan yang lainnya juga memiliki indera yang tajam, dan meskipun mereka tidak dapat bersaing dengan pandangan tajam Jun Mo Xie, mereka juga memperhatikan ada sesuatu yang salah. Setelah melihat sinyal Jun Mo Xie, mereka semua beraksi, benar-benar menyembunyikan diri dalam sekejap mata. Jun Mo Xie merilis indera spiritualnya dengan sangat hati-hati, memperluas semua jalan untuk memeriksanya. 4 sosok manusia muncul, memandang makanan di sekitar api unggun, semuanya tampak sangat santai, seolah-olah tempat mereka berada benar-benar aman. Berputar di sekitar 4 orang ini melalui indera rohnya, Jun Mo Xie segera menyimpulkan bahwa keempat orang ini semua memiliki kekuatan roh Swan dan di atas.
Meskipun kekuatan semacam ini tidak diragukan lagi tidak banyak ancaman di matanya, tetapi dalam hal dunia biasa di mana Rosuan adalah keberadaan yang relatif tak terkalahkan, kekuatan gabungan dari 4 orang ini akan cukup untuk menghancurkan salah satu dari super keluarga. Dan posisi mereka saat ini sudah tidak terlalu jauh dari tempat keluarga Dongfang tinggal. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat Jun Moxie berpikir lebih banyak. 4 ahli memanggang burung untuk dimakan tanpa alasan. Di tempat seperti ini, di mana ribuan lis jauh dari kota-kota terdekat, ke segala arah. Keempat orang yang muncul di sini juga sedikit. Jika hanya satu orang, itu masih bisa dijelaskan jika itu adalah orang terpencil yang berkeliaran, tetapi tempat ini memiliki 4 ahli top berkumpul di sini. Itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan kebetulan. Jika mereka bukan orang yang dikirim ke sini oleh 3 tanah suci, lalu siapa lagi yang akan mengirim mereka? Alasan mengapa mereka berkumpul di sini kemungkinan besar untuk mengawasi pergerakan keluarga Dongfang, sehingga mereka dapat melaporkan berita terbaru dan paling akurat kembali ke 3 tanah suci. Keluarga Dongfang, yang telah kembali ke dunia pugilistik, secara alami tidak lebih lemah daripada keluarga lain. Kekuatan mereka cukup kuat untuk membuat orang lain merasa jijik. Tetapi ketika dinilai dari segi standar yang lebih tinggi, mereka hanya memiliki beberapa ahli tingkat puncak sejati. 3 saudara Dongfang memang telah mencapai tingkat Roswas dan di atas ketika mereka menggunakan pil saat itu, tapi hanya itu. Ini membuat sulit bagi mereka untuk menangkap mata yang kuat. Satu-satunya orang dari keluarga Dongfang yang berhasil menarik perhatian Tuan Muda Jun hanyalah Nyonya Dongfang lama. Jun Moxie merasa saat itu bahwa dia tidak benar-benar melihat apa kekuatan Nyonya tua itu. Dalam pertempuran saat itu, dia secara permanen menyebabkan Xiao Xingyun, Buyu terjebak pada tingkat keempat Spirit Swan untuk seluruh hidup mereka dengan kekuatannya sendiri sementara hampir tidak mengalami cedera apapun sendiri. Dongfang Nyonya tua juga akan menjadi Roh Swan setidaknya, dan setidaknya level 6 atau 7. Kekuatannya harus setara dengan Solitary Falcon saat itu, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Mungkin sekitar tingkat si Chang Xiao. Berdasarkan teori ini, setelah melalui 10 tahun fondasi solid kumulatif, setelah menggunakan pil Vitality Linkage, pil Vitality Chong Regation, dan pil Vitality Heaven, dia setidaknya akan berada di ranah level 12 Spirit Swan. Itu sama sekali tidak mustahil baginya untuk mencapai tingkat pertama dari Yang Mulia. Tapi sekarang, Nyonya Dongfang harus mengendalikan situasi secara keseluruhan, tidak berani mengabaikan sedikit pun. Dia mungkin bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah internal rumah tangga. Sementara 3 saudara Dongfang menangani satu sisi. Seluruh keluarga Dongfang tetap sibuk. Dengan 4 Rosuan seperti itu dan para ahli di atas di sini, meskipun mereka mungkin tidak dapat menghapus keluarga Dongfang begitu saja, tetapi tidak ada satu gerakan keluarga Dongfang yang bisa melarikan diri dari mata mereka. Jika ada perubahan mendadak, mereka mungkin akan langsung merilis berita dan memungkinkan orang di luar untuk membuat pengaturan sesuai dengan tindakan keluarga Dongfang. Jun Moxie langsung mengerti semua ini. Kilatan dingin muncul di mata Tuan Muda Jun. Dia dengan ringan menunjuk lagi, membuat sinyal aneh, menggambar lingkaran dengan kedua jari penunjuknya. Arti di balik sinyal tangan ini adalah, aku ingin mereka ditangkap hidup-hidup. Bai Li Luoyun di belakangnya segera melambaikan tangannya, dan deretan lebih dari 60 orang segera menyebar dan bergerak menuju tempat itu. Jelas, keempat orang ini tidak memiliki kesadaran akan hal ini, bahkan, sejak mereka tiba di sini, mereka tidak menemui ancaman apapun, sehingga seiring waktu, mereka mulai menjadi ceroboh. Selain itu, Heaven Destroyer dan Spirit Devourer adalah ahli dalam menyembunyikan diri mereka sendiri, jadi bahkan jika mereka fokus dan waspada, itu masih mungkin tidak banyak berguna. Salah satu pria berjanggut panjang membalik angsa liar yang berwarna coklat kemasan. Itu memancarkan aroma air liur. Petik 2. Misi kali ini, walaupun kedengarannya serius, tetapi dalam kenyataannya, itu sangat mudah. Keluarga Dongfang hanyalah keluarga duniawi dengan reputasi palsu. Kami berjalan masuk dan keluar dengan terang-terangan, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan kami. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Wang tua, hanya satu kata dalam pidato kamu yang masuk akal. Orang lain mencibir, hanya bagian, duniawi, yang masuk akal. Bagaimana kamu bisa lupa bahwa di bawah kendali 3 tanah suci, Rosuan sudah menjadi yang terkuat di kekuatan duniawi dari seluruh benua. Apakah kamu mengharapkan beberapa yang mulia atau orang suci untuk keluar dari keluarga Dongfang ini? Petik 2. Orang lain berbicara. Tapi kita tidak boleh bicara terlalu cepat, tidak diragukan lagi adalah tidak mungkin bagi seorang suci untuk muncul, tetapi mungkin tidak demikian halnya dengan Yang Mulia. Beberapa hari yang lalu, ketika aku bertugas dan menyusup ke keluarga Dongfang, aku melihat kepala keluarga Dongfang, Nyonya Dongfang lama. Nyonya tua itu tidak sesederhana itu, dari pengamatan aku berani mengatakan bahwa Dongfang Nyonya tua ini tidak lebih lemah dari kita dalam hal kekuatan. Dia mungkin di atas kita. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Petik 2. Terus. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan secara pribadi menjalankan misi, bukan? Dan yang kita butuhkan adalah informasi tentang mereka yang menjalankan misi.
Dengan semua orang yang kita miliki menyergap target, berurusan dengan yang terkuat akan sama dengan berhadapan dengan Spirit Swans di tingkat yang sama dengan 3 saudara Dongfang. Ini jelas lebih dari cukup. Petik 2. Wang tua, itu mengejek, terus-menerus membalik angsa yang hampir matang dengan tangan kirinya. Tangan kanannya mengulurkan tangan untuk mengambil sejumput garam saat dia perlahan-lahan menaburkannya di atas burung. Dia terkekeh. Sebenarnya, pemusnahan seluruh bisnis keluarga ini tidak jauh berbeda dengan memanggang burung, semuanya hanya perlu dilakukan langkah demi langkah. Pertama, cabut semua bulu, lalu nyali, tusuk dengan dahan, nyalakan api, letakkan di rak, lalu berulang kali tambahkan berbagai bumbu. Petik 2. Bab 832, tebak, siapa aku? Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Dia menyeringai, membasmi seluruh keluarga sama saja. Dimulai dengan serangan terkonsentrasi dan terperinci dari berbagai aspek, menyerang kekuatan mental keluarga ini dalam gelombang. Biarkan mereka perlahan-lahan rusak sendiri sampai akhir. Meskipun mereka memiliki kekuatan untuk melakukan tembakan, mereka akan kehilangan itu karena goncangan dan tekanan yang luar biasa. Karena pikiran mereka telah benar-benar hancur. Ini adalah ranah tertinggi seorang pembunuh. Petik 2. Orang yang mengatakan ini jelas bukan tokoh senior dari ketiga tanah suci. Dia lebih buruk dari yang disebut iblis. Sebenarnya, orang ini adalah iblis ganas, dia dulu terkenal di masa lalu untuk jangka waktu tertentu. Pembantai 1000 jiwa, Wang Weiran, ratusan tahun yang lalu. Ini adalah nama yang dapat meneror anak-anak untuk menghentikan mereka menangis. Wajah ketiga lelaki lain yang menatapnya berubah. Salah satu dari mereka berkata, Saudara Wang, bahkan jika itu memusnahkan sebuah keluarga, membunuh mereka dengan cepat menghemat banyak masalah. Mengapa harus bersusah payah menyiksa mereka seperti ini? Mengesampingkan waktu dan usaha, itu merusak kebajikan. Petik 2. Wang Weiran tertawa kecil. Dalam hidup, ini semua tentang mencari kesenangan. Kalian belum pernah mengalaminya, jadi kamu tidak akan mengerti kegembiraan dan kesenangan seperti itu dari menyiksa orang lain atas kehendak kamu. Perasaan semacam itu benar-benar menakjubkan. Petik 2. Ketiga orang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kita semua adalah orang normal, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan iblis seperti kamu yang mampu melakukan segala macam kejahatan? Wang Weiran melanjutkan. Karena aku bergabung dengan negeri abadi yang elusif, aku tidak lagi pandai melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kali ini, para dewa membuat keributan yang terlalu besar dalam berurusan dengan beberapa keluarga besar ini. Mereka terlalu berlebihan. Tapi, aku tidak yakin apakah kalian memperhatikan. Para lord sangat spesifik dalam pilihan mereka tentang siapa yang akan dikirim pada tugas ini. Dan pilihan ini telah memperjelas bahwa para tuan jelas tidak ingin membiarkan keluarga-keluarga ini mati dengan cepat dan mudah. Mereka ingin mereka disiksa dan diinjak-injak. Meskipun para lord tidak secara eksplisit mengatakannya, tapi, haha, artinya yang tersembunyi jelas. Petik 2. Oh, Saudara Wang memang menjelaskan lebih banyak. Tiga pria lainnya mengungkapkan ekspresi tertarik. Orang-orang yang dikirim para dewa kali ini, semua pemimpin adalah orang-orang yang tidak setuju dan terkenal di masa lalu. Ambil sendiri, misalnya, siapa yang pernah menganggap aku sebagai orang yang saleh dan sopan? Bahkan jika aku bergabung dengan tiga tanah suci, lalu bagaimana? Aku masih pembantai 1000 jiwa dari masa lalu. Petik 2. Wang Weiran tertawa dingin. Tetapi mengapa para tuan mengirim orang-orang seperti aku ke sini? Dan bahkan menunjuk kami sebagai pemimpin tim. Di antara kita berempat, aku bukan orang yang akan merendahkan diri. Tetapi dalam hal kekuatan, kultivasi, dan bahkan kebijaksanaan, aku tidak lebih unggul dari siapapun. Aku sangat sadar akan hal ini, tetapi jika ada sesuatu yang aku kuasai, itu hanya fakta bahwa aku lebih baik dalam menyiksa orang lain. Mengapa bukan para tuan yang mengirim semua orang yang saleh itu sebagai gantinya? Apakah itu benar-benar tidak pernah terlintas dalam pikiran kamu? Wang Weiran tertawa kecil. Dan, sebelum kami datang, Tuhan hanya memberikan instruksi yang sangat sederhana. Dia tidak memberikan pengaturan khusus yang harus kita ikuti. Jelas, dia mengatakan bahwa kita dapat melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kami membuat keputusan, apapun yang ingin kita lakukan, tidak ada masalah. Tidak heran, Tuhan hanya berkata, tunggu kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Tetapi dia tidak berbicara tentang strategi dan pengaturan pertempuran umum. Kami pikir itu karena itu tidak perlu karena lawannya adalah keluarga yang lemah. Jadi begitulah, tiga orang lainnya tercerahkan. Saudara dari Tuhan kita, Yang Mulia Xiao Yao meninggal secara tragis di pegunungan bersalju. Dan hampir 600 ahli top dari 3 sekte. Tidak satupun dari mereka yang lebih lemah dari kami berempat. Tetapi mereka semua binasa dan dikuburkan di bawah gunung salju. Dan 9 orang suci. Hanya iblis Aisein yang selamat, meskipun ia benar-benar berkecil hati dan kecewa. Bagaimana bisa kemarahan dari pembalasan seperti ini dilampiaskan hanya dengan membunuh? Petik 2. Wang Weiran berbicara dengan sangat tulus. Tuhan ingin melampiaskan kemarahan ini. Tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Lagi pula, dia tidak bisa kehilangan reputasi tiga tanah suci sebagai orang benar dan berbudi luhur. Dan dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan. Kami,
Di bagian bawah, secara alami akan mendapatkan penghargaan kami untuk menyelesaikan berbagai hal dengan benar dan membantu mereka yang berada di atas. Petik 2. Tapi dalam kasus itu, jika seseorang benar-benar datang untuk menyelesaikan skor setelahnya, maka bukankah beberapa dari kita menjadi kambing hitam? Kamu mengatakannya sebelumnya, kami kehilangan banyak ahli sebelumnya. Lawan jelas sangat kuat, jika ada perubahan lagi, Tuhan pasti tidak akan mengambil tindakan. Tapi kami adalah bidak catur yang mudah ditinggalkan. Tuhan dapat tidur tanpa kekhawatiran hanya dengan mendorong beberapa dari kita, tetapi beberapa dari kita akan sepenuhnya selesai untuk. Petik 2. 3 orang masih mengerutkan kening ketika mereka khawatir tentang aspek ini. Kebijaksanaan yang telah terakumulasi selama ratusan tahun, siapa yang mau mengambil risiko semua itu? Menyelesaikan skor. Siapa yang akan menyelesaikan skor? Untuk benar-benar jatuh bersama dengan 3 tanah suci pada beberapa keluarga, hanya ada Jun Mosie dalam 10.000 tahun. Hari ini, bajingan itu Jun Mosie sudah mati. Siapa lagi yang masih akan datang dan menyelesaikan skor? Petik 2. Wang Weiran mencibir. Selama 10.000 tahun, berapa banyak orang yang berani menentang ketiga tanah suci? Kekhawatiran kamu sama sekali tidak masuk akal. Petik 2. Setelah pengingat ini, mereka bertiga lega. Betul, Santo Kaisar Zan mengorbankan reputasinya dan membuat keputusan untuk membunuh Jun Mosie di tempat. Memberantas ancaman besar bagi 3 tanah suci. Tindakan semacam ini benar-benar mengagumkan. Kamu harus tahu, reputasi Saint Emperor bahkan lebih penting daripada hidupnya. Petik 2. Memang, sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang yang kuat yang tidak menghargai reputasinya, bahkan orang biasa juga tahu untuk melindungi citranya. Saint Emperor Zan merusak reputasinya sendiri untuk membunuh Jun Mosie, itu benar-benar berani. Petik 2. Keempat orang itu mulai membagikan pujian mereka. Seolah-olah tindakan pengorbanan Saint Emperor Zan membunuh seorang junior sebenarnya adalah semacam legenda heroik. Hari ini, seharusnya giliran Old Sun untuk bertugas, kan? Wang Weiran memandang pria berkulit putih di sampingnya. Bergeraklah setelah kamu selesai memakan angsa panggang. Berwisata ke keluarga Dongfang untuk melatih tulang dan mencerna makanannya. Petik 2. Pria berpakaian putih di sampingnya, Old Sun, memiliki tahi lalat hitam besar di wajahnya. Dia tertawa setelah mendengar ini. Tidak masalah, hanya keluarga Dongfang, ini bukan pertama kalinya aku ke sana. Pernahkah ada contoh di mana itu berbahaya? Tapi, setelah masalah ini, pria tua ini berniat untuk mengisi dengan wanita dari keluarga Dongfang. Ketika saatnya tiba, aku harap kalian bertiga dapat membantu aku menjaga rahasia ini. Petik 2. Aku hanya melakukan tugas aku dan mencari tahu berita, aku tidak memiliki pengetahuan tentang hal lain dan tidak akan memperhatikan mereka. Wang Weiran tertawa, menggerakkan alisnya. Itu benar, kita tidak akan melihat apa-apa. Old Sun, pergi saja dan isi saja. Bagaimana mungkin kamu tidak makan kenyang untuk latihan yang intens seperti itu? Hahaha, 2 lainnya berkata. Aku berterima kasih atas kemurahan hati kalian bertiga. Old Sun sangat gembira. Sejujurnya, aku benar-benar telah menahannya dengan sangat buruk selama beberapa tahun ini. Sampai-sampai keterampilanku pun mengalami masalah. Jika aku tahu sebelumnya bahwa itu akan menjadi seperti ini, aku tidak akan setuju untuk bergabung tidak peduli apa. Petik 2. Haha, mereka berempat tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar pembicaraanmu, hanya kalimat terakhir ini yang masuk akal. Seperti yang diharapkan, kalian seharusnya tidak setuju untuk bergabung dengan 3 tanah suci. Karena jika kamu menolak, maka kamu tidak akan harus mengorbankan hidup kamu di sini seperti ini. Suara lembut terdengar. Siapa? Siapa itu? Mereka berempat melompat berdiri. Suara itu jelas datang dari suatu tempat di dekat mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan apapun. Kekuatan luar biasa dari orang ini bisa dibayangkan. Mereka berempat langsung berbalik, hanya untuk melihat seorang pemuda mengenakan jubah putih, berdiri hanya 1 meter dari mereka, tangannya di belakang, senyum hangat dan anggun di wajahnya. Matanya tertuju pada angsa panggang itu. Dia mendecakkan lidahnya dan berkata, aroma yang luar biasa. Sayang sekali bahwa kalian berempat tidak menjadi koki. Mengapa kamu menjadi pejuang? Bagaimana bisa pembantaian dan pembantaian semacam itu dibandingkan dengan keselamatan menjadi koki? Petik 2. Wang Weiran merasa hatinya tenggelam. Pihak lain telah berhasil sedekat ini dengan mereka. Ini adalah jarak tabu yang bisa memungkinkan seseorang untuk membunuh seseorang hanya dengan merentangkan tangan mereka. Dia melepaskan indera jiwanya untuk memeriksa lawan. Tetapi yang mengejutkannya, indera rohnya tidak dapat mendeteksi apapun. Pihak lain jelas berdiri di sini, tetapi di bawah pencarian akal indera, tempat itu hanya kosong. Asteriske. Wang Weiran mungkin tidak kuat, tetapi dia memiliki banyak pengalaman di dunia psolistis dan mampu secara kasar memahami kekuatan pihak lain. Dia mengutuk dalam benaknya, tetapi dengan cepat tersenyum, menangkupkan tangannya. Dengan hormat dan sopan, dia berkata, bolehkah aku bertanya apakah tuan muda ini memiliki permintaan, datang ke tempat ini? Haha, jika itu bantuan yang kamu butuhkan, kami berempat bersedia meminjamkan kekuatan kami. Jika itu sesuai kemampuan kami sama sekali tidak akan menolak. Petik 2.
Oh, benarkah? Jun Moxie memiringkan kepalanya, menatapnya dengan geli. Tentu saja, beri kami perintah kamu jika Tuan Muda punya. Wang Weiran jelas semakin menghormati sikapnya. Bagi orang-orang seperti dia yang semula berdiam di jalan-jalan jahat mereka, selama mereka dapat mempertahankan hidup mereka, akan bersedia melakukan apa saja. Selama mereka berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka, mereka bisa membalas dendam di lain waktu. Hidup adalah hal yang paling penting. Bolehkah aku meminta nama Tuan Muda ini? Tetapi pada saat ini, Old Sun tiba-tiba bertanya, berkedip karena terkejut. Kalimat ini membuat Wang Weiran bersumpah dalam benaknya. Bodoh. Kamu belum tahu siapa orang ini sampai sekarang. Kita mungkin masih memiliki peluang bertahan jika kita bertindak bingung. Tapi kamu hanya harus pergi dan bertanya. Bodoh sekali. Apakah kamu ingin mati? Bahkan jika kamu ingin mati, jangan seret aku. Tidakkah kamu melihat aku menurunkan diri dan tidak menanyakan namanya? Selain Jun Moxie, apakah ada orang kedua seperti ini di seluruh dunia ini? Apakah kamu babi? Tunggu, jika dia Jun Moxie, lalu mengapa dia tidak mati? Saint Emperor Zhan dengan jelas mengatakan bahwa dia membunuhnya di tempat, dan ada banyak ahli level Saint yang menyaksikannya dengan mata mereka sendiri juga. Wang Weiran mulai memiliki keraguannya, tetapi itu tidak berlangsung lama. Tidak bisakah kamu menebaknya? Jun Moxie mengedipkan matanya dengan kecewa dan bertanya, jangan katakan padaku bahwa sampai sekarang, kalian masih tidak bisa mengenali siapa aku. Ekspresinya benar-benar kesal, seolah itu adalah hal yang sangat tidak bisa diterima bagi pihak lain untuk tidak bisa mengenalinya. Butir-butir keringat muncul di ujung hidung Old Sun. Aku ingin meminta Tuan Muda untuk mencerahkanku. Pada saat yang sama dia mengatakan ini, hatinya berdebar kencang. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Tolong, 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 tolong. Jangan biarkan kutukan kecil itu. Bab 833, Pengadilan Muda Tuan Jun. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Jika aku mengatakan aku adalah Tuan Muda 19 Neter ke-14, maukah kamu mempercayainya? Jun Moxie terkekeh. Itu tidak mungkin. Old Sun berteriak. Oh, kamu juga tahu itu tidak mungkin. Lalu, jika aku mengatakan aku adalah permaisuri dunia abadi yang abadi, Mo Dao, maukah kalian percaya? Jun Moxie mengedipkan matanya. Kamu. Lalu, jika aku mengatakan bahwa aku sebenarnya ayah kamu, apakah kamu mengenali aku? Jun Moxie menyeringai, mengungkapkan dua baris gigi putih mutiara. Kamu, Jun Moxie, jangan kamu berlebihan. Old Sun berteriak, marah karena marah. Matanya bahkan memerah, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Diam, cek kamu. Kamu hanya berusaha mencari kekasih untuk ibumu. Kamu sudah tahu bahwa aku adalah Jun Moxie sejak awal, dan kamu masih ingin bertindak bodoh di depan aku. Apa yang cek? Apakah kamu kehilangan cinta ayah kamu sebagai seorang anak? Kamu ingin Tuan Muda ini memberi kamu pelajaran. Tuan Muda ini bisa berkorban sedikit dan menjadi ayahmu selama setengah hari. Jun Moxie bersumpah, menatap marah. Jun Moxie berusaha menunda waktu dengan semua olok-olok itu sebelumnya sehingga Bai Luo Yun dan yang lainnya bisa benar-benar mengelilingi mereka. Saat ini, semua orang sudah mendapatkan posisi mereka. Dengan lebih dari 60 ahli spirituan di sekitar mereka, berurusan dengan 4 orang ini hanya sepotong kue. Tanpa kekhawatiran mereka lolos, mengapa Jun Moxie masih tertarik membuang air liurnya pada mereka? Terutama dengan seorang pria seperti ini yang mempraktikkan seni iblis yang mengumpulkan yin dari memperkosa wanita untuk meningkatkan yang di dalam tubuh, Jun Moxie memiliki sedikit minat untuk berbicara dengannya. Tuan Muda Jun merasa bahwa dia telah memberi banyak sampah ini muka dengan memarahinya. Mengambil seorang putra seperti ini adalah penghinaan bagi dirinya sendiri. Kenapa aku dengan santai mengambil anak murah ini barusan? Kamu, Old Sun sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Dia tidak berharap bahwa pertanyaannya yang sopan akan membuatnya dimarahi dan dihina oleh pihak lain. Tidak hanya itu dia memarahi banyak, dia bahkan mendapatkan seorang ayah untuk dirinya sendiri. Uap keluar dari telinganya. Tetapi dia berbalik dan menyadari bahwa 3 temannya yang lain sedikit tidak senang dalam ekspresi mereka. Dia mendongak dan merasakan hawa dingin datang dari tulang punggungnya, memadamkan semua kemarahan dalam dirinya secara instan. Mereka berempat memiliki ekspresi dan tindakan yang sama, tubuh kaku, mulut terbuka lebar, mata membelalak kaget, benar-benar ketakutan. Semua di sekitar mereka adalah pria berbadan kekar. Semua tanpa ekspresi mereka adalah kilatan pembunuh di mata mereka saat mereka berbaris maju ke depan. Dengan setiap langkah mereka maju, permukaan tanah bergetar. Mereka berempat bertukar pandang dan menyadari dengan ngeri bahwa semua orang ini belum terlalu tua, di usia 30-an atau 40-an. Tetapi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, ada kurang dari 10 orang yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Hampir setiap orang dari mereka adalah ahli tingkat roh Xuan. Semua orang ini memiliki aura pembunuh di sekitar mereka. Mata mereka dingin, seperti serigala di mangsa. Dan dengan tubuh besar mereka, itu tampak seperti gunung runtuh dan menjulang di atas mereka. Suasana yang begitu berat membuat mereka sulit bernapas.
Dari mana Jun Moxie menemukan begitu banyak ahli? Dan mereka semua masih sangat muda. Keempat orang ini jelas tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Di bawah perbedaan kekuatan yang sangat besar ini, mereka berempat tidak memiliki peluang kemenangan sedikit pun. Satu-satunya metode yang bisa mereka gunakan saat ini adalah penghancuran diri. Dan seret beberapa pengorbanan. Mungkin hanya metode ini yang dapat menyebabkan kerusakan pada lawan. Tapi, yang paling penting adalah, kita masih belum mau mati tapi bohong. Mereka berempat akan menangis. Tangkap mereka semua. Jun Moxie menjentikkan pergelangan tangannya sebelum dengan lembut terbang dan keluar dari lingkaran. Ho, dengan teriakan nyaring, seorang lelaki besar tiba-tiba bangkit dan datang memalu seperti menara besi. Hanya ada serangan, tidak ada mundur. Seperti petir yang mengesankan, dan tidak ragu untuk mati bersama. Itu seperti sebuah gudang berisi bahan peledak yang dipicu. Semua 60 pria bergegas ke depan, melolong keras, seperti sekawanan serigala lapar yang tiba-tiba menemukan mangsa yang lezat. Mereka berempat menangis untuk ibu mereka di hati mereka. Ya Tuhan, ada banyak dari kamu, tetapi kamu masih harus memberikan segalanya untuk mengalahkan kami berempat. Harus ada batasan untuk jenis intimidasi ini. Bahkan tidak memberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Mereka berempat benar-benar putus asa ketika mereka memikirkan hal ini. Bernegosiasi dengan Jun Moxie, itu meminta dimarahi. Mencoba menjual bantuan dan mentega kepada seseorang yang tidak peduli, itu tidak masuk akal. Sudah ditakdirkan bahwa masalah ini hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Keempat orang yang telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan membuat diri mereka bersama dan berteriak pada saat yang sama, menarik pedang mereka dan melemparkan tinju dan tendangan mereka, menerima pertempuran. Pak! Dengan suara ledakan yang keras, pertempuran pun terjadi. Hanya sejak saat pertarungan ini dimulai, beberapa ahli jahat dari dunia dewa abadi yang sulit ini telah sangat menderita. Orang-orang ini tidak hanya tidak kalah dengan kita, dan mereka juga unggul dalam serangan gabungan. Ada koordinasi sempurna seperti itu dalam serangan mereka antara satu sama lain. Saat kedua belah pihak bentrok, keempat orang itu jatuh ke dalam kekacauan. Meskipun mereka mati-matian membela diri, mereka tidak bisa membantu tetapi menderita cukup banyak pukulan dan tendangan. Mereka memar dan berdarah dalam hitungan detik. Jun Moxie, lawan kami 1 lawan 1 jika kamu mampu. Kemampuan macam apa itu, melebihi jumlah kita. Old Sun telah meneriakkan kalimat ini dari keterkejutan, tetapi tiba-tiba dia berteriak secara tragis ketika tinju raksasa yang sangat keras mendarat tepat di mulutnya, mematahkan semua giginya. Bahkan pipinya meledak, giginya yang patah melayang keluar melalui lubang pipinya. Wang Weiran adalah yang paling kreatif. Memanfaatkan kekacauan, dia melakukan beberapa serangan dan tiba-tiba memberi dua sahabat di sampingnya dorongan kuat. Kemudian, dia melompat dengan kecepatan kilat ke pohon terdekat, siap untuk melarikan diri. Dua yang telah bertarung di sampingnya menderita banyak pukulan sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang mereka terkejut dan didorong olehnya, mereka tidak bisa tidak tersandung. Dengan dentang, pedang mereka menghantam tanah, lalu lebih dari 10 kepalan tangan menghujani mereka. Mereka berdua hanya punya waktu yang cukup untuk berteriak, Wang Weiran. Kamu tercela, dengan marah sebelum mereka pingsan. Wang Weiran yang berhasil mendarat di cabang pohon tertawa terbahak-bahak. Untuk dapat melarikan diri adalah hal yang paling penting, siapa yang peduli apakah itu hina atau tidak. Kamu hanya memiliki satu kehidupan. Tepat ketika dia akan mempercepat dan melarikan diri, visinya terhalang oleh sesuatu. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Semua rambut di tubuhnya berdiri. Wajah tampan muncul tepat di depan matanya, ujung hidung mereka praktis menyentuh. Mereka bahkan bisa saling mencium nafas. Saat dia hendak berbalik dan berlari, orang itu tercekik dan berteriak dengan marah. Kamu punya bau mulut, aku akan mati karena baunya. Lalu dia mengangkat tangannya dan menamparnya 10 kali dalam sekejap mata. Kepala Wang Weiran berayun ke kiri dan kanan dengan gila, dan ditambah dengan rambutnya yang panjang, dia tampak seperti seorang gadis yang telah mengkonsumsi beberapa ekstasi dan membalik rambutnya ke kiri dan ke kanan dengan gila. Meludahi gigi yang dijatuhkannya saat dia mengayunkan kepalanya. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, dia akhirnya jatuh ke tanah dengan kepala terlebih dahulu, wajahnya bengkak seperti kepala babi yang ditutupi dengan cetakan tangan, dan dengan suara keras. Pak! Dia menciptakan lubang besar ke tanah. Dia merasa seolah seluruh dunia berputar. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum mengumpulkan akal sehatnya. Ketika dia membuka matanya lagi, pedang tajam sudah ditekan di lehernya, dan dia menderita tendangan keras kedantiannya. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda dengan pakaian putih bersih tersumbat dengan tidak sopan. Mengapa bau mulut tua ini bau tidak sedap lebih dari bau badan? Tuan muda ini benar-benar menderita hari ini, sungguh sial. Petik 2. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain pembunuh hebat Baili Luoyun? Dia diam-diam mengawasi pertempuran, khawatir bahwa mungkin ada ikan yang lolos dari jaring. Dia melihat Beatrice Start yang tak tahu malu ini mencoba melarikan diri, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya mengambil jalannya?
Wang Weiran melarikan diri dengan cepat, tetapi Bai Luoyun bahkan lebih cepat dalam pengejarannya. Jadi mereka akhirnya bertabrakan. Di masa lalu, Tuan Muda Jun sering suka bermain iseng seperti ini, muncul tiba-tiba pada Dugu Xiaoyi dan Han Yanmeng, sering mencakar kedua gadis ini sampai-sampai mereka menjadi pucat dan berteriak keras. Bai Luoyun dan yang lainnya akan tertawa tak terkendali saat melihat. Bai Luoyun baru saja ingin meniru cara biasa Jun Moxie menggoyangkan alisnya dan bertanya, bagaimana kabarmu gelombang terlebih dahulu. Tapi dia tidak berharap bahwa ketika dia membuka mulutnya, orang di seberangnya akan berteriak seolah-olah dia melihat hantu. Jeritan ini bukan masalah besar, tetapi bau busuk dari mulut Wang Weiran telah menyebabkan Tuan Muda Baili, yang selalu menyukai kebersihan, benar-benar menderita. Tuan Muda Baili hanya merasakan bau yang tak terlukiskan mengenai dia di wajahnya, tetapi sudah terlambat baginya untuk menutupi hidung dan mulutnya bahkan jika dia ingin. Dia merasa seperti bau busuk itu masih melekat di mulutnya, dan tidak akan hilang begitu saja. Bahkan setelah 3 hari. Aku mungkin tidak akan nafsu makan beberapa hari ini. Jika aku tidak beruntung, aku mungkin tidak akan bisa merasakan apapun selama 3 bulan. Bai Luoyun tidak bisa menemukannya. Mengapa Jun Moxie tidak pernah mengalami hal seperti ini ketika dia melakukan ini? Satu kali aku memutuskan untuk menjadi nakal, aku hampir mati karena bau busuk. Apakah manusia benar-benar tak tertandingi? Apakah meniru itu kejahatan? Jun Moxie memandangi wajah depresi Bai Luoyun dan tersentak secara mental. Bagaimana bisa semudah ini untuk mempelajari keterampilan menggoda Tuan Muda ini? Kamu harus tahu bahwa mereka yang takut dengan Tuan Muda ini dengan cara ini, baik itu Guan King Han, Dugu Xiaoyi atau Han Yanmeng. Ketiganya adalah keindahan yang luar biasa. Bahkan jika mereka berteriak ketakutan, itu akan menjadi gelombang aroma yang keluar dari mulut kecil mereka, cukup untuk membuat seseorang mabuk. Siapa yang menjadi seperti kamu, menemukan seorang lelaki tua dengan gigi kuning besar untuk digoda. Tuan Muda ini sudah terkejut bahwa kamu belum mati karena bau. Tuangkan waktu dan muntah kamu akan terbiasa ketika kamu muntah. Mereka berempat dibawa seperti karung pasir dan ditempatkan dengan rapi di hadapan Jun Moxie. Tuan Muda Jun berdeham, meletakkan tangannya di belakang. Dia dengan serius berteriak, tahan persidangan. Mungkin, 1. Semua anggota Heaven Destroyer dan Spirit Devourer juga cukup lucu untuk mengikuti arus, menyeret suara mereka ketika mereka melewati pintu. Bab 834, Kedatangan. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Setelah serangkaian pemerasan kejam atas pengakuan, Jun Moxie memperoleh informasi yang saat ini dibutuhkannya. Tentu saja, proses ini secara alami sangat tidak menyenangkan bagi Wang Weiran dan yang lainnya. Hanya dari tatapan mereka yang membatu, aku lebih mati daripada tetap hidup, kamu bisa tahu betapa mengerikannya pengalaman itu. Baik Tuan Muda Jun maupun para penghancur surga dan anggota Spirit Devourer tidak memiliki kesalahan sedikit pun ketika menggunakan siksaan jahat pada bajingan-bajingan ini yang pada awalnya jahat dan tidak bermoral. Mereka bahkan cukup senang, mereka telah mendisiplinkan 4B Astrid Star setelah semua, membuat keempat bajingan ini tidak mampu melakukan kerusakan lagi. Jun Moxie sedikit mengernyit, merasa sangat terganggu dengan berita yang didapatnya dari keempat orang itu. Dalam pengakuan mereka mengungkapkan bahwa Mo Dao telah meminta seseorang untuk mengatur tidak kurang dari 200 misi agar keluarga Dongfang dibunuh. Dan, setiap dari mereka tidak mudah ditangani. Tak perlu dikatakan, ada ahli dari 3 tanah suci yang ditanam di samping beberapa target. Di antara lebih dari 200 target, setidaknya 20 hingga 30 dari mereka memiliki para ahli yang tersembunyi di sekitar mereka. Angka ini adalah angka yang relatif menakutkan, meskipun tidak signifikan. Satu-satunya masalah yang menyebabkan ini hanyalah karena ketiga tanah suci tidak mampu untuk mengerahkan banyak ahli. Faktanya, ketiga tanah suci mungkin memang memiliki kemampuan untuk mengatur lebih banyak ahli untuk melindungi target misi, tetapi itu akan membuat segalanya menjadi terlalu jelas. Hanya melalui pengaturan seperti ini, di mana sebagian besar misi diselesaikan dengan sukses, dan hanya 10% dari misi gagal, tidak akan ada yang curiga. Lebih jauh, selama itu berlanjut seperti itu perlahan, tidak hanya akan menguras semua kekuatan keluarga Dongfang, masyarakat normal juga tidak akan menemukan kesalahan atau cacat dengan itu. Logikanya sederhana, sebagai seorang pembunuh, jika kamu gagal menyelesaikan misi dan terbunuh, maka itu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak cukup kuat. Itu hal yang sangat normal. Dan siapa yang akan tahu bahwa di balik semua ini, adalah 3 tanah suci dalam bayang-bayang. Jadi tidak peduli apa, tidak peduli pihak mana yang mati lebih dulu, tidak akan ada dampak pada reputasi 3 tanah suci. Adapun misi-misi yang bisa diselesaikan, tentu saja mereka harus melakukan pembayaran. Tapi, uang itu tidak akan datang dari 3 tanah suci. Karena pasti akan ada seseorang yang membayar tagihan untuk mereka, dan mereka akan berjuang untuk melakukan pembayaran. Mereka yang tidak mendapat kesempatan untuk membayar bahkan akan merasa menyesal. Selain itu, jadi bagaimana jika keluarga Dongfang berhasil mengumpulkan semua uang itu? Apa gunanya begitu banyak uang ketika seluruh keluarga mati?
Pada akhir segalanya, seseorang dari tiga tanah suci akan muncul, berpura-pura bersikeras untuk mengejar masalah ini atas nama menegakkan keadilan di dunia dan menyelidiki tragedi keluarga Dongfang dan kemudian memusnahkan mereka. Lalu bukankah itu akan menunjukkan bahwa mereka memiliki substansi dan meningkatkan reputasi mereka? Pada saat itu, keluarga Dongfang telah mengumpulkan kekayaan yang relatif besar, tetapi semua itu akan mendarat di dalam saku tiga tanah suci. Metode dalam berurusan dengan keluarga Sikong dan keluarga Duanmu hampir sama. Dua keluarga yang bahkan lebih lemah ini bahkan tidak membutuhkan banyak pekerjaan. Tak perlu dikatakan, mereka sudah begitu tertindas sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Jun Moxie menemukan keempatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan mendesah. Permaisuri dunia abadi yang sulit dipahami ini, Mou Dao, benar-benar ajaib di bidang yang jelas. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia tidak hanya akan membalas dendam, menjual kebaikannya, dan bahkan melampiaskan kemarahannya, dia bahkan bisa mendapatkan akhir yang sempurna untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Bagaimana istilah, keajaiban, cukup untuk memuji dia. Jun Moxie selalu berpikir bahwa Li Yuran sudah cukup tercela. Dan metodenya juga relatif baik, mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mengungguli dia. Bahkan jika Jun Moxie mencoba untuk bersaing dalam hal kecerdasan, dia mungkin bukan pertandingan Li Yuran. Tetapi dari penampilan situasi saat ini, selalu ada langit di atas langit, dan seorang pria di atas seorang pria. Permaisuri dunia dewa yang sulit dipahami ini seharusnya tidak menjadi saudara lelaki dengan Mo Xiaoyao, bajingan ini benar-benar kembar Li Yuran, dan ia harus menjadi kakak lelaki. Namun, hal yang membuat Jun Moxie merasa benar-benar bermasalah adalah kenyataan bahwa meskipun keempat orang ini mengetahui plot Mou Dao, tetapi mereka tidak tahu target mana yang disembunyikan oleh para ahli di sekitar mereka. Tapi ini tidak mengejutkan, lagi pula. Masalah ini melibatkan terlalu banyak orang, dan mereka tidak memperhatikannya, jadi masuk akal jika mereka tidak menyadarinya. Selanjutnya, Mou Dao tidak akan membiarkan mereka tahu banyak. Jun Moxie mulai merasa cemas, berdoa tanpa henti dalam hatinya bahwa keluarga Dongfang belum memulai misi mereka. Jika itu masalahnya, jika ada kerugian, maka itu adalah penyesalan yang tidak dapat diubah, terutama ketika paman. Mereka adalah orang terdekat dengan ibu dan aku. Jun Moxie berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Berangkat dengan kecepatan penuh ke keluarga Dongfang. Ya Pak, Bai Li Luoyun menjawab sebelum bertanya, lalu, bagaimana dengan keempat pria ini? Keempat pria itu memiliki pandangan awal di mata mereka, mereka semua benar-benar takut akan kematian. Kamu masih perlu bertanya, apakah kamu masih seorang pembunuh? Jun Moxie mencaci dengan tidak puas. Dengan kilatan putih, dia sudah menghilang. Suaranya datang dari jauh. Cepatlah, jangan menunda. Petik 2. Bai Li Luoyun dengan cepat memberikan respons dan memesan. Bunuh mereka semua, cepat dan menyusul Tuan Muda. Jangan membuat penundaan. Dia mengatakannya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia memberikan instruksi untuk masalah kecil seperti dia membunuh ayam atau babi, seolah-olah dia tidak hanya memutuskan nasib 4 orang. Mereka berempat memucat dan hendak mengutuk dan bersumpah, tetapi 10 pedang panjang sudah menembus tubuh mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ketika Jun Moxie tiba, keluarga Dongfang sangat tenang dan damai. Setelah dia mengumumkan namanya, dia melihat tuan ketiga, Dongfang Wendao keluar untuk membawanya secara pribadi. Dia memiliki ekspresi mencaci di wajahnya. Moxie, mengapa kamu benar-benar datang? Kamu bocah, mengapa kamu begitu bodoh? Target dari tiga tanah suci selalu hanya kamu. Bukankah penampilan kamu memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam? Jika sesuatu terjadi pada kamu, apa yang harus kita lakukan paman? Kami masih di urutan kedua, bagaimana dengan nenek dan ibumu? Bagaimana kamu ingin mereka menerimanya? Petik 2. Meskipun kata-katanya penuh dengan teguran, tapi Jun Moxie merasa hangat dan dalam hati dari mendengarnya, dengan paksa menekan gelombang kekeluargaan yang tiba-tiba di dalam hatinya. Jun Moxie tersenyum dan berkata, yakinlah, paman, karena aku berani keluar, tentu saja itu karena aku benar-benar yakin. Kalau tidak, apakah keponakan kamu adalah orang yang ceroboh yang akan bertindak ketika dia tidak siap? Petik 2. Benar-benar yakin, Dongfang Wendao mendengus. Ketika aku seusiamu, aku benar-benar yakin akan melompat ke langit untuk memetik bulan. Hanya sedikit lagi dan aku akan mencapainya. Tetapi bisakah aku benar-benar mencapainya? Kamu bajingan muda yang masih basah di belakang telinga, berbicara besar seperti ini, berapa banyak masa sulit yang kamu lalui? Berapa banyak orang berbahaya yang kamu temui? Apakah kamu tahu perbedaan antara yakin dan sombong? Petik 2. Jun Moxie mengakui kekalahan. Pamannya yang ketiga ini terlalu mudah, tetapi merasa yakin bahwa ia dapat memetik bulan pada usia Moxie. Kepastian ini memang agak terlalu besar. Tapi Jun Moxie jelas bahwa Dongfang Wendao hanya penuh perhatian. Meskipun Dongfang Wendao sadar bahwa Jun Moxie saat ini memiliki keterampilan luar biasa yang telah melampaui paman ini, tetapi krisis kali ini tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir kalinya.
Di Blizzard Silver City, meskipun ketiga tanah suci memiliki kekuatan yang kuat, tetapi masih dalam batas dari apa yang bisa mereka lawan. Tapi sekarang, ketiga tanah suci telah mengerahkan para ahli kuat mereka, berapa banyak orang dalam masyarakat biasa yang bisa menjadi pasangan mereka. Di mata keluarga Dongfang, tidak peduli seberapa cepat Jun Moxie tumbuh, dan betapa luar biasanya kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk ketiga tanah suci yang memberikan segalanya. Saat ini, Bai Li Luoyun dan yang lainnya yang sedikit lebih lambat mencapai pintu istana. Dongfang Wendao menghela nafas pasrah. Karena kamu di sini, maka hanya bermain selama 2 hari, maka kami bertiga akan secara pribadi mengantarmu kembali ke Tianfa. Anak muda benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Petik 2. Dia tiba-tiba melebarkan matanya pada kalimat terakhir. Mengamati ke-60 pria di belakang Jun Moxie dengan kaget, dia menghirup udara dengan tajam. Menelan air liurnya, dia bertanya, kamu, dari mana kamu mendapatkan banyak ahli ini? Kenapa mereka semua terlihat begitu akrab? Ini kalian, kamu, bagaimana kamu semua maju dengan cepat ini? Petik 2. Secara alami Dongfang Wendao dapat mengatakan bahwa 60 pria kekar ini tidak kalah dengan dia dalam hal kekuatan. Dan, orang-orang ini bukan Xuan Bis, melainkan orang yang dia kenal. Ini tidak mengejutkan, Dongfang Wendao telah bertemu dengan para anggota unit penghancur surga dan Spirit Devourer ini sebelumnya. Mereka telah menerima bimbingan dari 3 bersaudara. Tetapi pada saat itu, mereka semua hanya memiliki kekuatan Bumi Xuan dan Sky Xuan, yang telah membuat ketiga bersaudara terkejut. Tetapi hanya dalam beberapa bulan, mereka telah melompat ke ranah semacam ini, dan semuanya hampir sebanding dengan dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi, ini terlalu ajaib. Dongfang Wendao merasa seolah-olah dia masih membaca. Ini banyak, aku pikir itu tidak banyak. Jun Moxie menatapnya dengan kaget. Aku sudah membagi pasukan menjadi 9 kelompok untuk bergegas menyelamatkan yang lain. Hanya ada 60 orang di sini, kenapa kamu masih banyak menemukannya? Petik 2. Lebih jauh lagi, tingkat kenaikan yang dilakukan oleh sekelompok pria ini tidak terlalu mengesankan. Itu terlalu lambat, bahkan aku merasa sedikit tak tertahankan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu cepat? Paman, yang menggunakan sarkasme seperti ini. Puan Muda Jun bertanya dengan heran. Apa? Dibagi menjadi 9 kelompok. Dengan kata lain, setidaknya ada 8 pasukan lain dengan kekuatan seperti ini. Kemajuan seperti ini masih terlalu lambat. Dongfang Wendao benar-benar kehilangan kata-kata. Apa yang keponakan ini bicarakan? Naik level 7 hingga 8 level hanya dalam beberapa bulan. Terlalu lambat, dan katakan bahwa aku bersikap sarkastik. Siapa bocah ini? Apakah dia memberi orang kesempatan untuk bertahan hidup? Dongfang Wendao menggosok pelipisnya, tubuhnya bergoyang sedikit, menggelengkan kepalanya seolah-olah dia berusaha untuk keluar dari mimpi ini. Ikuti aku, katanya. Kemudian dia berbalik dan membawa Jun Moxie masuk. Bai Li Luoyun dan yang lainnya juga mengikuti di belakang, memasuki tempat itu. Bab 835, benih-benih yang ditaburkan dulu dan buah-buahan dipanen sekarang. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Mereka baru saja memasuki halaman, dan ruang pertemuan keluarga Dongfang tepat di depan mereka. Dongfang Wendao memukul kepalanya, berbalik, dan berkata, benar. Kamu bocah sebaiknya berhati-hati dengan paman pertama kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu menjadi, paman pertama kamu masih akan berurusan dengan kamu. Apapun itu, kamu pasti akan gagal kali ini. Setelah mengatakan ini, sudut bibirnya bergerak-gerak. Apa yang salah dengan paman pertama? Jun Moxie benar-benar terkejut. Dia terlalu sibuk baru-baru ini, dia sudah lupa bahwa kerusakan kecil yang dia sebabkan saat itu. Kamu masih punya pipi untuk ditanyakan. Apakah kamu benar-benar tidak menyadari perbuatan baik yang kamu lakukan? Dongfang Wendao mulai tertawa aneh, mulutnya membentang sangat lebar hingga mencapai bagian belakang telinganya. 1 2 3 4, 2 2 3 4, ganti postur, ulangi. Wahahaha. Jun Moxie tertawa terbahak-bahak dari tindakan aneh ini oleh paman ketiganya, langsung mengingat karya-karyanya dari saat itu. Aku harus mengatakan, kamu bajingan benar-benar terlalu nakal hahaha. Membuat paman pertama kamu, hahaha, seseorang yang serius seperti dia, membuatnya mengubah postur setiap malam. Bekerja sangat keras. Ia bahkan, di udara, hahaha. Dongfang Wendao telah dengan paksa mencoba menahan tawanya, tapi dia masih tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan masalah ini. Semakin dia tertawa, semakin lucu dia menemukannya. Dia hanya berjongkok di tanah, memegang perutnya, air mata jatuh karena tertawa terlalu keras. Jun Moxie juga ikut tertawa. Tapi dia tiba-tiba terpana. Sekarang setelah aku pikir-pikir, aku sepertinya telah mengubur bom di sini juga. Sepertinya paman pertama telah menyadari dan akan berurusan denganku. Apa yang harus aku lakukan? Bai Li Luoyun dan yang lainnya jelas tidak tahu apa yang ditertawakan dua keponakan paman ini. Mereka semua menonton, berusaha mencari tahu tentang gosip. Tepat pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Wendao, apa yang kamu mengoceh? Nada suaranya sangat berat, jelas, ia marah.
Sosok kekar muncul di hadapan semua orang dalam sekejap. Orang itu memiliki penampilan yang luar biasa, 3 helai janggut panjang terentang di dadanya, wajah bersudut, mata seperti orang phoenix merah, alis yang menyerupai ular sutra, hidung yang kuat, dan udara yang bermartabat di sekelilingnya. Itu adalah paman pertama Tuan Muda Jun, Dongfang Wenqing, atau Tuan Tua Dongfang. Tapi wajah Tuan Dongfang yang relatif adil saat ini benar-benar merah, matanya memuntahkan api, dan dia terengah-engah. Semakin kamu melihat, semakin dia tampak seperti Guan Yu I. Jun Moxie, kamu binatang kecil. Kamu datang pada waktu yang tepat, aku pikir kamu bajingan akan bersembunyi di Tianfa selamanya. Jika kamu tidak datang, aku pribadi akan pergi untuk menemukan kamu di hutan Tianfa. Sekarang setelah kamu mengirim sedikit diri ke depan pintu rumah aku, kamu telah menyelamatkan aku dalam perjalanan panjang. Jika aku tidak mengajari kamu hal yang kurang ajar dengan benar, aku akan malu dengan asas dan moral aku. Tuan Tua Dongfang berubah menjadi ungu, berteriak dengan suara yang kuat dan gemuruh. Mengikuti suara ini, Dongfang Wenqing terbang ke depan, telapak tangannya yang besar menjangkau Jun Moxie, meraihnya. Bai Li Luoyun dan Leng Ao saling bertukar pandang. Apakah ini pertemuan legendaris antara keponakan dan paman? Mengapa proses ini begitu aneh? Paman itu sebelumnya mulai tertawa begitu keras sampai perutnya sakit, lalu paman yang muncul kemudian berbicara kepada Tuan Muda Jun dengan 4 cara yang berbeda dan mulai menyerang. Hubungan rumit macam apa yang dimiliki keluarga ini? Jun Moxie menjerit ketakutan, langsung berlari untuk hidupnya. Bagaimana dia berani ditangkap oleh Dongfang Wenqing ketika situasinya seperti ini? Ini adalah pamannya, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan, bahkan memblokir serangannya tidak dapat diterima. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlari seperti hidupnya bergantung padanya. Jika dia benar-benar tertangkap, lalu bagaimana dia masih bisa lari setelah siksaan? Nenek, selamatkan aku, paman ingin membunuhku, selamatkan aku. Tuan Muda Jun menggali jalan di bawah siku Dongfang Wenqing dan berlari, berteriak secara tragis sepanjang jalan, seolah-olah dia telah dilecehkan dengan buruk. Dasar bajingan kecil yang tak patuh hukum masih berani lari. Berhenti di sana, Tuan Tua Dongfang marah karena marah, mengejar. Dalam hitungan detik, keponakan dan pamannya berlari dari halaman ke aula, lalu dari aula kosong dan mundur. Satu melarikan diri sementara yang lain mengejar panas. Jun Moxie berteriak keras untuk membantu sepanjang jalan, menyebabkan gangguan besar di keluarga Dongfang, menyebabkan banyak orang menjulurkan kepala untuk melihat apa yang sedang terjadi. Melihat bahwa situasinya tidak menguntungkannya, Tuan Muda Jun segera berlari menuju halaman dalam untuk mencari pasukan bantuan. Tuan pertama Dongfang mengertakkan gigi dan terus mengejar tanpa niat untuk menyerah. Sikapnya menjerit, jika kamu naik ke surga, aku akan mengejar kamu ke pengadilan surgawi. Jika kamu pergi ke laut, aku akan mengejar kamu ke Crystal Palace. Jika kamu menggali di bawah tanah, aku akan mengejar kamu ke pengadilan neraka. Jika kamu menuju barat, aku akan mengejar kamu sampai Daxiong Hall 2. Semua dalam semua, dimanapun Jun Moxie berlari, dia akan melampiaskan kemarahan ini tidak peduli apa. Tuan pertama Dongfang tidak pernah malu ini. Tetapi dia benar-benar cemas tentang tidak memiliki keturunan selama bertahun-tahun. Setelah akhirnya menangkap secercah harapan, bagaimana ia bisa membiarkannya pergi? Ada 3 tindakan terbesar menjadi tidak berbakti, yang terhebat adalah tidak memiliki keturunan. Jadi ketika dia memperoleh teknik rahasia untuk melahirkan anak, Tuan pertama Dongfang dengan hati-hati mengindahkannya. Setiap tindakan dilakukan dengan ketat sesuai dengan teknik rahasia, Jun Moxie, dan dia takut mengambil risiko. Setelah semua kerja keras itu, hasilnya jelas. Setelah beberapa bulan, istri dan selirnya semua hamil, dan Tuan pertama Dongfang sangat puas dan gembira. Jika dia bertemu dengan keponakan yang baik ini Jun Moxie saat itu, dia mungkin akan bisa bersujud padanya. Siapa yang peduli tentang hierarki? Ini adalah bantuan menyelamatkan kebanggaan dan martabat seorang pria. Tapi dia tidak sengaja menemukan kebenaran dalam percakapan dengan Dongfang Wenjian. Dongfang Wenqing telah menyadari, obat yang diberikan Jun Moxie padanya saat itu sudah mengobati semua penyakitnya, sama sekali tidak perlu nyanyian, postur, dan semua omong kosong itu. Dia masih bisa membuat istrinya hamil. Dengan kata lain, pada saat yang sama dia diselamatkan oleh keponakannya yang baik, dia benar-benar dipermainkan olehnya juga. Dan hal yang memalukan ini benar-benar diketahui oleh saudara lelakinya yang kedua. Dan hal yang paling tidak dapat diterima adalah, bahwa saudara laki-lakinya yang kedua adalah mulut yang keras. Dengan demikian, bahkan saudara laki-laki ketiga tahu. Kemudian setelah untuk jangka waktu tertentu, Tuan pertama Dongfang bisa mendengar cekikikan kemanapun dia pergi. Ini membuatnya mengembangkan penyakit baru, alergi terhadap suara tawa. Selama dia mendengar tawa, dia akan menjadi marah tidak peduli apa penyebab tawa itu. Tetapi siapa, sepanjang hidupnya, yang tidak memiliki hal-hal yang mendorong mereka untuk tertawa? Berikut adalah contoh sederhana, seseorang secara tidak sengaja kentut di depan umum. Bahkan bisa memicu serangkaian tawa. Belum lagi ada terlalu banyak hal seperti ini. Tuan pertama Dongfang berada di ambang menjadi gila.
Saat dia mendengar tawa, dia akan berasumsi bahwa itu diarahkan pada dirinya sendiri. Saat ini, pelakunya tiba-tiba muncul, dan Dong Fang Wenqing sangat marah. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tidak peduli siapa yang mencoba meyakinkannya, dia tidak akan melepaskannya. Dia benar-benar tidak akan melepaskan. Batuk, apa masalahnya? Apa yang terjadi? Apakah kalian mencoba untuk memberontak? Batuk yang bermartabat terdengar di tengah-tengah pengejaran. Nyonya Dongfang tua berjalan keluar dari halaman dalam untuk melihat kekacauan di halaman. Dongfang Wenjian bersembunyi di belakangnya, menutupi mulutnya, gemetaran karena berusaha menahan tawanya. Penyelamat agung akhirnya tiba. Jun Mosia tampak seolah-olah telah diselamatkan. Dia bersembunyi di belakang nyonya tua, wajahnya penuh dengan kemarahan. Nenek, paman sudah gila, aku baru saja kembali dan dia ingin memukuliku sampai aku mati. Apa yang terjadi? Selamatkan aku. Nyonya Dongfang tua tidak bisa membantu tetapi memutar matanya diam-diam. Siapa yang akan memukulmu sampai mati tanpa alasan yang jelas? Bukankah itu kekacauan yang kamu buat saat itu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Tapi wanita tua itu sangat pandai berakting, dan wajahnya tampak penuh kejutan. Dia memarahi Dongfang Wenqing. Hentikan, gangguan macam apa yang kalian berdua buat, paman dan keponakannya. Lihatlah kalian berdua, kamu berantakan sekali dari seluruh halaman. Bahkan jika itu adalah anak muda yang nakal, jangan bilang padaku, sebagai tetua, juga terhubung. Apa masalahnya? Ceritakan tentang sebab dan akibatnya, biarkan aku mendengarnya. Petik 2. Tanpa ragu, nyonya tua tentu saja akan berdiri di sisi keponakannya dalam pertarungan antara keponakan dan pamannya. Tapi kalimat yang tampaknya adil ini membuat Dongfang Wenqing hampir pingsan, biarkan kamu mendengar sebab dan akibatnya. Mungkinkah hal ini, bahkan dibicarakan? Dia langsung berubah ungu, mengangkat jari gemetar dan menunjuk Jun Mosie. Bagus, 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 bajingan kecil, kamu, tunggu saja. Petik 2. Jun Mosie berteriak, paman. Hal-hal tidak akan terselesaikan jika kamu tidak membicarakannya. Nenek benar, bahkan jika aku benar-benar melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengatakannya. Biarkan semua orang menjadi hakim atas hal itu, dan jika aku benar-benar melakukan sesuatu yang salah, maka masuk akal bagi aku untuk dipukuli oleh kamu agar kamu melampiaskan amarah kamu. Tetapi kamu tidak mengatakan apa-apa dan langsung saja mengejar aku. Aku merasa sangat dirugikan. Tidak peduli apa, aku baru saja tiba di ambang pintu rumah setelah bepergian begitu lama, dan bahkan belum minum secangkir air. Langsung saja, aku dipukuli. Siapa yang bisa menerima ini? Jika keponakan ini melakukan kesalahan, kamu harus mengatakannya. Petik 2. Saat ini, ekspresi Tuan Muda Jun penuh dengan ketidakadilan dan keluhan. Sebuah lagu yang menyayat hati, di mana orang menemukan telinga yang tahu tiga. Dongfang Wenqing melotot tajam sehingga matanya tampak seperti akan keluar dari sakunya. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa mengatakan satu dunia. Dia pasti akan menderita keluhan tak terucapkan ini hari ini. Hahaha, di pintu masuk halaman, Dongfang Wendao, yang tertawa begitu keras sampai dia duduk di tanah, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lagi. Dia terkapar di tanah, air mata jatuh dari matanya, tinjunya memalu tanah, seluruh tubuhnya mengejang, berusaha mengatur napas. Dongfang Wenqing akhirnya memiliki tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia berteriak, Dongfang Wendao, apa yang kamu mentertawakan diri sendiri konyol? Apakah kamu masih punya sopan santun? Dia melangkah maju sambil berkata. Dongfang Wendao langsung menyadari bahwa semuanya tidak baik. Meskipun tawanya belum berhenti, dia sudah melompat berdiri. Dia baru saja akan melarikan diri, tetapi dia sudah kehabisan kekuatan karena tertawa terlalu keras. Dia tidak punya waktu untuk melakukan sprint sebelum kakaknya meraihnya. Kemudian, dia dikerjakan seperti karung pasir. Serangkaian ledakan berturut-turut bisa terdengar dari luar, seolah-olah petasan telah dinyalakan. Bab 836, Bulung dengan Punces. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Apakah itu cukup baik, paman ketika kamu menyalahkan kamu saat ini? Puas sekarang. Nyonya tua memutar matanya ke arah Jun Mosie, tetapi tidak bisa menahan tawa. Dasar bajingan, dapatkan kerajinan sekarang. Kami benar-benar harus berhati-hati ketika berurusan dengan kamu sekarang. Untuk bahkan mengatur pamanmu, kamu benar-benar berani sekarang, ya. Petik 2. Jun Mosie tertawa datar. Bukan karena paman, sebenarnya insiden itu hanya momen kecerobohan. Hanya kebetulan, murni kebetulan. Nyanyian itu juga kebetulan. Nyonya tua memelototinya, Jun Mosie langsung terperangah. Nenek, mari kita bicara tentang bisnis yang serius. Aku mendengar bahwa keluarga itu dalam bahaya, jadi aku datang dengan kecepatan tercepat, tanpa istirahat atau istirahat. Perjalanan ini benar-benar melelahkan hehe. Jun Mosie adalah seorang ahli dalam menemukan topik baru dan mengubah topik pembicaraan. Bahaya, memang ada, tapi secara keseluruhan, kamu seharusnya tidak kembali. Nyonya tua menghela napas berat saat mulai berjalan. Krisis kecil seperti ini, kita masih bisa melewatinya dengan kekuatan kita. Petik 2.
Oh, sepertinya nenek sudah memiliki penanggulangan untuk masalah yang diciptakan oleh tiga tanah suci kali ini. Jun Mosie bertanya dengan hati-hati. Dia bisa sedikit banyak mengatakan bahwa di seluruh keluarga, yang memiliki rasa bangga dan perlindungan terkuat adalah wanita tua ini di hadapannya. Tiga tanah suci tidak diragukan lagi kuat. Tapi keluarga Dongfang bukan herbivora. Keluarga pembunuh, jika kita tidak membunuh dan orang-orang tidak mati, maka apakah kita masih layak disebut keluarga dunia pugilistik? Nyonya Dongfang mendengus. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Gulung dengan pukulan, itu semuanya. Kamu dapat menemani aku selama beberapa hari, tetapi cepat dan kembali. Masalah di sini belum mengharuskan kamu. Keluarga Dongfang dapat menghadapinya. Petik 2. Tentu saja, dengan kekuatan nenek yang tak terkalahkan, menaklukkan dunia. Hanya sebentar lagi. Haha, siapa yang tidak tahu bahwa nenek bepergian keliling negara hanya dengan pedang saja? Reputasi kamu menyebar jauh dan luas. Iri oleh wanita, lebih unggul daripada pria. Membuat semua pria di dunia merasa malu dengan pedangmu. Ada sebuah diskusi, 10.000 orang diikat tangan mereka, dan tidak satu pun dari mereka adalah laki-laki. Keindahan generasinya menertawakan dunia, ini mungkin tidak pernah terdengar. Sanjungan Jun Mosie keluar dengan lancar. Cukup, cukup, kakekmu Jun Zantian mungkin menyukai semua sanjunganmu itu, tetapi nenekmu tidak. Hentikan, nyonya tua tersipu, tatapan lembut di matanya saat dia berkata dengan memuaskan. Bahkan langkah-langkah yang dia ambil bergema saat dia berjalan, aura di sekelilingnya memiliki sedikit niat membunuh. Memang, aku akan sangat jujur, sebenarnya, aku paling mengagumi bagian nenek ini. Siapa di dunia ini yang tidak suka disanjung? Semua orang akan pusing dengan kebahagiaan saat orang-orang memuji mereka sedikit, bukankah itu masalah semua orang yang berada di posisi yang sangat kuat? Tetapi hanya nenek yang berbeda. Teratai tumbuh di lumpur, namun tidak pernah mencemari dan dia mengapung di atas air yang melambai, tidak pernah menari. Tenang, bijak, berpandangan jauh ke depan, dan cerdas. Jangan pernah menerima pujian dari orang lain. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang itu. Aku tidak mencoba melakukan bootlick, aku hanya berbicara kebenaran, itu semua fakta. Jun Mosie melanjutkan terus, berbicara kebenaran. Dikatakan dengan baik, manusia seharusnya tidak terlalu banyak mendengar pujian. Kita harus logis dan memiliki dasar penilaian. Inilah yang harus dilakukan oleh mereka yang berada di tempat tinggi. Dan karena hanya dengan melakukan itu, mereka dapat membuat strategi yang benar. Kamu anak suka berbicara kebenaran, bukan munafik, dan aku sangat suka ini. Berbicara jujur, melakukan pekerjaan jujur, kamu tidak akan menderita kerugian apapun dimanapun kamu pergi. Petik 2. Nyonya tua mengerutkan matanya dan tersenyum puas. Sebuah cahaya samar-samar terungkap dari wajahnya, dengan suasana, kesendirian lebih baik daripada teman yang sakit dan kesepian duduk di atas. Dongfang Wenjian di belakang tidak tahan untuk terus menonton adegan ini. Dia mendongak di langit, saat dia menelan ludahnya. Ini masih dianggap benar. Ya Tuhan, tapi dia hanya bergumam di dalam hatinya, jika dia benar-benar mengatakannya, dia akan sangat kesakitan. Ya, ambil 3 tanah suci kali ini. Mereka pasti akan mendapatkan nasib buruk berdarah 8 seumur hidup dari menyinggung nenek. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke sini, aku bahkan bertemu dengan 4 ahli dari Elusive World of Immortals. Mereka bahkan telah mendiskusikan apa yang disebut plot jahat. Haha, mereka mencoba untuk menunjukkan keterampilan biasa-biasa saja mereka di hadapan seorang ahli untuk ditertawakan. Petik 2. Jun Mosie dengan cepat menarik kembali topik pembicaraan. Petik 2. Mereka sebenarnya berencana melakukan ini dengan ini. Sebenarnya aku juga tahu itu sama sekali tidak berguna, di bawah pandangan jauh nenek yang mendalam dan perencanaan strategis. Apa yang disebut plot hanyalah lelucon lengkap. Jika kalian bentrok, pasti akan semudah menuangkan sup mendidih ke salju, meniup abu dari telapak tangan, mengambil artileri roket untuk menabrak nyamuk. Petik 2. Jun Mosie berkeringat dingin setelah menjelaskan 3 plot ganas tanah suci dengan susah payah. Pada kalimat terakhir, lidahnya menyelinap. Tapi ekspresi nyonya tua berubah serius, dia tidak memperhatikan beberapa kalimat terakhir Jun Mosie. Jun Mosie berusaha sebaik-baiknya untuk menghiburnya, nyonya tua bisa tahu. Cucu lelakinya tahu tentang stres dan kerja keras yang dialami selama periode waktu ini dan sengaja berusaha membuatnya bahagia karena berbakti kepada anak. Nyonya tua senang dan berpura-pura bahwa dia kacau. Selain itu, tersanjung oleh cucu kamu benar-benar hal yang menyenangkan. Tetapi ketika mereka mulai berbicara tentang bisnis yang serius, dia tidak bisa terus melanjutkan aktingnya. Bahkan, ketika Jun Mosie telah berbicara tentang pengaturan dari 3 tanah suci, nenek dan cucu saling memahami untuk mengakhiri pertukaran sanjungan ini. Nyonya tua perlahan berjalan dan merencanakan. Ketika dia sampai di aula utama, dia tiba-tiba bertanya, Wenjian, apa kesimpulan dari negosiasi di sisi lain? Dongfang Wenjian tersentak kembali ke akal sehatnya dan menjawab langsung. Menurut pesanan kamu, mereka masih menunda waktu. Aku sudah menginstruksikan mereka untuk tidak hanya mengenakan biaya sesuai kemampuan, tetapi juga membebankan biaya perjalanan, konsumsi, kemungkinan kecelakaan. Aku bahkan secara khusus mengingatkan mereka untuk membicarakannya sedikit demi sedikit, dan menawar untuk itu sen demi sen.
Jadi saat ini kedua belah pihak sangat lelah dari negosiasi. Petik 2. Jun Mosie tertawa terbahak-bahak. Negosiasi seperti ini tidak akan pernah berakhir. Karena masalah baru dapat ditambahkan kapan saja. Dan berbicara tentang perjalanan itu sedikit demi sedikit, tawar-menawar demi seorang pembunuh untuk membunuh seseorang. Tidak heran jika orang itu gila. Itu hanyalah cara penolakan yang tidak langsung, berharap pihak lain akan merasa sulit dan mundur. Seperti yang diharapkan dari nenekku ini. Bagaimana dia memikirkan solusi yang begitu licik dan anehnya. Sesuatu seperti ini benar-benar tidak pernah terjadi. Jika kamu tidak sabar, maka kita bisa membatalkan diskusi. Bukan kita yang menolak untuk menerima pekerjaan itu, Andalah, majikan, yang menyerah atas kemauan kamu sendiri. Bagaimanapun, keputusan ada di tangan keluarga Dongfang. Jika kita tidak mengerahkan orang, itu karena negosiasi persyaratan gagal. Jangan bilang tiga tanah suci cukup tidak malu untuk datang dan menyerang kita. Menggunakan strategi ini untuk menghadapi orang-orang munafik itu sungguh luar biasa. Baiklah, coba tunda sisanya. Ambil saja 10 dari mereka terlebih dahulu. Kita masih perlu mengambil tindakan, kita tidak bisa terus menyeret selamanya. Nyonya Tua melambaikan tangannya dan berkata, ingat saja prinsip 3 tanpa pembunuhan. Kalian bisa membuat keputusan untuk yang lainnya. Petik 2. Tapi Mosie baru saja mengatakan, ketika Tanah Suci sudah menanamkan orang-orang mereka di sekitar target. Jika kita buru-buru mengambil pekerjaan, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Dongfang Wenjian tertegun. Kami masih memiliki cukup banyak pria yang bisa dikerahkan keluarga. Meskipun tidak banyak yang tingkat tinggi, tetapi kami memiliki cukup banyak tingkat menengah. Kami tidak punya pilihan selain menolak karena kekuatan kami tidak cukup. Tetapi sekarang kita telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, mengapa kita tidak mendapatkan uang yang diberikan ke tangan kita? Dan kita tidak hanya dapat meningkatkan reputasi keluarga Dongfang, kita juga dapat melemahkan musuh. Bahkan jika kita mengambil ratusan peluang kudus seperti ini yang memberikan ketenaran dan kekayaan, kita tidak akan menemukan bahwa itu terlalu banyak. Kekuatan yang cukup. Bagaimana kita mengumpulkan kekuatan yang cukup? Dongfang Wenjian masih bingung. Apakah kamu bodoh? Nyonya Tua berbalik dan menatap putra keduanya dengan kecewa. Mosie baru saja membawa 60 pakar spirit Suan. Bisakah dia membawa mereka dari kejauhan hanya untuk menonton pertunjukan? Tidak bisakah mereka dikerahkan? Petik 2. Dongfang Wenjian bahkan lebih pusing. Dia dengan bijaksana mengingatkan, Ibu, mungkin kamu salah. Orang-orang itu bukan pembunuh dari keluarga Dongfang, itu bukan ide yang bagus. Petik 2. Jun Mosie Vespalmet, terdiam. Kamu orang bodoh. Kapan otak bodohmu itu belajar untuk berbelok? Nyonya Tua langsung marah. Selama tidak ada dari kita yang menyebutkannya, siapa yang akan tahu dari mana mereka berasal? Apakah 3 tanah suci mampu mengetahuinya? Bahkan jika mereka mencurigakan, tidak bisakah kita menyangkalnya? Kenapa kamu sebodoh ayahmu? Petik 2. Dongfang Wenjian merasa malu, tapi dia langsung tahu. Ibu benar. Jun Mosie tidak bisa menahan tawanya, dia mulai terkekeh dengan, Nyonya Tua mendesah panjang, memegang tangan Jun Mosie, katanya sedih. Mosie, kami membiarkanmu melihat sisi memalukan kami hari ini. Lihatlah beberapa pamanmu, mereka semua sangat bodoh. Seluruh rambut putih di kepala nenek ini sepenuhnya disebabkan oleh 3 bersaudara. Mereka sudah begitu tua, tetapi mengapa mereka masih tidak bisa mengerti? Kapan mereka bisa mengerti? Petik 2. Wajah Dongfang Wenjian menjadi gelap. Meskipun dia tidak berani berbicara, dia bergumam secara internal. Apa yang disebabkan oleh kita? Jelas itu karena kamu mengkhawatirkan adik perempuan. Satu kata dari kamu dan semua kesalahan ada pada aku sekarang. Jun Mosie terkekeh dan berkata, jangan khawatir nenek, aku akan meramu beberapa pil untukmu beberapa hari ini, aku menjamin bahwa kamu akan mendapatkan kembali masa muda kamu. Kepala itu penuh dengan rambut putih, tidak masalah. Ini akan kembali menjadi kunci hitam dan lesat. Kamu akan menjadi wajah bayi berambut hitam standar dalam waktu singkat. Petik 2. Aku bahkan tidak akan bertanya apakah kamu hanya mencoba untuk menghiburku. Aku sudah berumur, mengapa aku masih menginginkan rambut hitam? Aku hanya akan berakhir dengan orang-orang memanggil aku monster tua. Nenek hanya dengan santai menyebutkannya, tidak seburuk ini. Nyonya Tua mendesah dengan sedih. Jun Mosie terkekeh, tidak berkomentar apapun. Dia hanya memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Oh, benar, nenek, apa 3 tanpa pembunuhan? Ini adalah aturan rumah keluarga Dongfang. Tidak ada pembunuhan rakyat jelata, tidak ada pembunuhan pejabat yang jujur dan jujur, tidak ada pembunuhan orang baik. Kita harus menyelidiki latar belakang target misi, termasuk bukti kejahatan mereka. Jika kami menemukan sesuatu yang salah, kami memiliki kekuatan untuk menghentikan operasi di pihak kami. Dan kita bahkan bisa mengejar majikannya juga. Nyonya Tua Dongfang tersenyum. Aku melihat, 3 pembunuhan tanpa pembunuhan, dari keluarga Dongfang. Juga merupakan jenis ketekunan, seru Jun Mosie. Nenek, kamu tidak harus mengecualikanku dari operasi saat ini. Aku seorang pembunuh bersertifikasi nyata dari keluarga Dongfang kami. Petik 2. Bab 837, Kota Krisan, Krisan Chen.
Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Nyonya tua berpikir sejenak dan secara mental menghitung kekuatan lawan. Meskipun mereka dapat menanam para ahli di sekitar target mereka, tidak mungkin ada terlalu banyak pakar di sekitar setiap target. Di pihak mereka, mereka memiliki lebih dari 10 misi setiap kali. Jika mereka mendistribusikan pasukan mereka, mereka bisa memiliki setidaknya 5 atau 6 ahli Supreme Superior yang menemani mereka untuk setiap misi. Jumlah kekuatan ini sudah cukup. Setelah mengkonfirmasi lagi, dia tersenyum dan mengangguk. Karena seperti itu, kamu bisa memilih tim mana saja dan keluar dan bermain. Namun, kamu harus menjaga keamanan kamu sendiri. Jika kamu jatuh atau menabrak sesuatu, nenek tua ini tidak akan membiarkan kamu keluar lagi. Petik 2. Jun Mosia langsung setuju dengan antusias, sinar bersemangat bersinar di matanya. Siapa yang akan berpikir bahwa kampanyenya untuk merebut kembali hutang darah akan dimulai dengan dia mengambil alih peran seorang pembunuh lagi? Bukankah ini jenis kehidupan yang selalu diinginkannya? Jumlah darah yang melimpah karena 3 tanah suci berhutang padanya akhirnya akan direklamasi oleh tangannya sendiri. 3 hari kemudian, Jun Mosie dan Dongfang Wenqing, bersama dengan 20 ahli dari Heaven Destroyer dan Spirit Devourer, dan 2 Dongfang Family Sky Great Assassins melangkah keluar dari pintu keluarga Dongfang dan bergerak ke utara. Ada total 5 target di jalur mereka saat ini. Kali ini, mereka menerima total 15 misi. Nyonya tua mengubah strateginya, mengarahkan pemisahan pasukan menjadi 3 jalur. Setiap kelompok bertanggung jawab atas semua misi di jalur mereka. Dongfang Wenjian dan Bai Luoyun berada dalam satu kelompok, sementara Dongfang Wendao dan Leng Hao dipasangkan bersama. Entah itu karena kebetulan atau desain, Jun Mosie entah bagaimana masuk ke tim yang sama dengan paman pertamanya Dongfang Wenqing. Ini menyebabkan Tuan Muda Jun merasa sangat tertekan. Tetapi Nyonya tua telah membuatnya sangat jelas. Jika kamu tidak mau, kamu tidak bisa pergi. Tetap di belakang dan temani wanita tua ini. Lagi pula, aku masih khawatir bahwa kamu akan terluka. Tapi bagaimana Jun Mosie berani mengatakan dia tidak mau? Dia tahu bahwa Nyonya tua lebih baik dia tidak pergi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya telah mencapai, dia masih cucu kecil yang membutuhkan perlindungannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah bahkan jika 30, 50, atau 100 tahun lagi berlalu, bahkan jika langit itu sendiri layu. Jadi meskipun Jun Mosie agak tidak rela, dia hanya bisa mengerutkan hidungnya dan mengikuti pamannya. Kuku kuda menginjak lumpur dalam-dalam, terus ke utara. 2 target pertama di sepanjang jalan bahkan tidak mengharuskan Jun Mosie atau Dongfang Wenqing untuk melakukan apapun. Hanya 2 anggota tim Heaven Destroyer dan 2 Sky Great Assassins dari keluarga Dongfang yang cukup untuk menyelesaikan misi dengan lancar. Duo keponakan dan paman telah menyembunyikan diri mereka di sepanjang sisi mengamati, menunggu ahli tersembunyi untuk menunjukkan diri. Pada akhirnya, mereka hanya menerima udara dingin sepanjang malam. Dari kelihatannya, 2 target itu tidak dilindungi oleh 3 ahli tanah suci. Pada saat ini, kelompok itu bergerak menuju target ketiga mereka. Kurang dari 100 li di depan akan menjadi target ketiga kami. Target ini juga salah satu yang paling sulit untuk ditangani di antara 15 misi yang kami terima kali ini. Dongfang Wenqing mengendarai kudanya, ekspresinya agak serius. Oh, aku benar-benar tertarik untuk mengetahui, orang seperti apa itu, yang bahkan paman pertama pun menganggapnya rumit. Mungkinkah itu salah satu dari para ahli terpencil itu? Penampilan Jun Mosie saat ini telah sangat berubah. Wajahnya memar dan dipenuhi lingkaran hitam, dan satu mata lebih besar dari yang lain. Bahkan mulutnya agak miring dan bengkak. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya dan mengulurkan jari ke hidungnya. Lalu, dengan asal terdengar, ia menjentikkan keluar dan seekor kelinci melompat keluar dengan darah mengalir dari sisinya. Di belakangnya, semua orang melihat pemandangan itu tanpa berkata-kata. Biasanya, adegan seperti itu berarti makan yang fantastis. Namun, kelinci ini dibunuh oleh buger Tuan Muda Jun. Meskipun buger itu belum tentu membuatnya termakan, tapi masih ada hambatan psikologis. Target ini bukan hanya rumit, tetapi sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun dia bukan ahli pertapa, dia jauh lebih sulit ditangani daripada itu. Petik 2. Dongfang Wenqing memandang keponakannya yang berharga dengan putus asa, aku katakan. Mosie, bisakah kamu sedikit lebih beradab? Apapun yang terjadi, kamu adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Setelah meninggalkan rumah kamu, bagaimana kamu bisa berperilaku sedemikian tidak pantas? Bahkan jika kamu tidak peduli dengan wajah kamu, apakah keluarga Jun kamu tidak menginginkan wajah mereka? Bahkan jika keluarga Jun kamu tidak peduli dengan citra mereka, bagaimana dengan wajah ibumu, nenek, dan aku, pamanmu? Dengan gambar kamu saat ini, aku terlalu malu untuk memberitahu teman-teman aku bahwa kamu adalah keponakan aku. Bukankah itu memalukan? Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang penting, jangan bicara sebanyak mungkin dengan aku. Bahkan jika kamu tidak takut membuang muka kamu, aku tetap menghargai milik aku. Petik 2. Gambar aku saat ini, bukankah itu hasil pekerjaan paman? Jun Mosie memutar lehernya, menyebabkan bunyi letusan keluar.
Kamu telah mengalahkan wajah tampanku sedemikian rupa, dan kamu memiliki wajah untuk memberitahuku untuk berperilaku dengan cara berbudaya. Sebelum memarahi aku, sebaiknya kamu memeriksa metode kamu. Aku tidak mengatakan bahwa metode kamu tidak baik. Itu hanya agak tidak dimurnikan. Petik 2. Tuan Muda Jun mendidih dengan kemarahan yang terpendam pada saat ini, sampai-sampai hidungnya bengkok karena marah. Demi membalas dendam, Master pertama Dongfang ini secara khusus memperbaiki wajahnya menjadi kondisi yang sangat buruk. Bahkan Tuan Muda Jun yang ramah dan pemarah membuat marah, dan sekarang, dia bahkan menyalahkan dia karena terlihat tidak dimurnikan dan memarahinya karena itu. Sangat mengherankan untuk tidak marah. Tetapi orang ini masih pamannya sendiri. Jadi, bahkan jika dia marah, dia hanya bisa bertahan, tidak berani membantah, atau melawan. Dia bahkan harus memalsukan pandangan kepatuhan, membiarkannya mengatakan apapun yang dia inginkan. Tapi Dongfang Wenqing merasa lebih sedih. Sepanjang jalan, dia menghabiskan semua idenya untuk berpikir tentang cara memperbaiki keponakannya. Berating, mengkritik, dia telah mencoba segalanya hanya untuk melepaskan uap di dalam hatinya. Tapi keponakan ini seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Tidak peduli angin atau hujan seperti apa yang dilemparkan kepadanya, dia tidak akan dipindahkan. Tuan pertama Dongfang telah mengeringkan mulutnya mencoba memarahi keponakan ini, tetapi yang terakhir benar-benar tidak terpengaruh. Karena Tuan Muda Jun sudah tahu bahwa dia akan bertemu dengan omongan verbal pamannya yang tanpa henti sepanjang jalan, dia langsung menutup indera pendengarannya. Meskipun ludah Dongfang First Master terbang ke semua tempat dan ubin di bawah kaki mereka dari miliknya omelan panas, Jun Moxie tidak mendengar sepatah kata pun. Tidak hanya dia tidak mendengar apa-apa, dia bahkan mendapatkan perasaan senang yang aneh saat melihat mulut dan pembukaan Dongfang First Master dengan ludah melapisi bibir dan kumisnya. Kadang-kadang, dia bahkan tertawa keras tanpa kontrol di tengah omelan. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Dongfang Wenqing. Jadi semakin dia memarahi, semakin dia merasa lelah. Setelah 2 hari dimarahi, dia memutuskan untuk berhenti. Terhadap keponakannya, Tuan pertama Dongfang merasa benar-benar tak berdaya. Jadi, ia memutuskan untuk beralih ke metode balas dendam lain. Apakah kamu tidak memiliki gambar anak laki-laki yang cantik? Lalu aku akan mengacaukanmu menjadi bocah jelek. Kami akan melihat apakah kamu masih tahan. Tapi siapa yang mengira Jun Moxie akan benar-benar baik-baik saja dengan gambar baru ini juga? Tidak hanya itu, perilakunya bahkan langsung berubah sesuai dengan penampilan barunya. Sebelum penampilannya diubah, Tuan Muda Jun ini masih bertindak dengan ramah tamah dan halus. Tapi setelah wajahnya berubah jelek, semua kata-kata dan tindakannya berubah sepenuhnya, menjadi seperti pengemis. Tingkat kemampuan adaptasi ini menyebabkan Dongfang Wenqing yang berpengalaman sekalipun merasa sangat inferior. Bahkan, ia bahkan curiga bahwa ini adalah karakter sebenarnya dari bocah ini. Hidung memetik, bugar menjentikkan. Ini hanya hal-hal sederhana. Pada malam hari, dia pergi ke kamar Dongfang First Master dan duduk. Setelah melepas sepatunya, ia akan mulai memetik kuku kakinya dengan cara yang sangat alami. Tanpa berhenti, dia mencelupkan tangannya ke mangkuk buah tuan pertama Dongfang, tetapi tidak memakan apapun. Akhirnya, dia menyekat tangannya ke tempat tidur, menyeret sepatunya, dan kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur. Tepat setelah keluar dari ruangan, dia akan selalu batuk dengan cara yang menjijikkan dan meludahkan dahak yang besar. Dengan satu jari di sisi hidungnya, dia meniup hidungnya, menyebabkan benda kekuningan gelap terbang dengan cara yang tak terkendali. Menamparkan tanah dengan suara yang renyah. Karena itu, Dongfang First Master hampir menjadi gila malam itu. Dia ingin minum air, tetapi kendi air dan cangkirnya disentuh oleh tangan kotor yang menyentuh kakinya. Apakah dia masih berani minum? Makan buahnya. Dia tidak berani melakukannya. Tidak bisa makan dan tidak bisa minum, setidaknya dia bisa tidurkan. Tapi tempat tidurnya juga sudah ternoda. Tuan pertama Dongfang marah tanpa kata-kata dan hampir mengamuk. Namun, tidak ada yang membantunya. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri dan tidak bisa mengeluh. Pada akhirnya, dia selalu menutup pintunya lebih awal setiap malam. Bahkan jika seseorang mengancam akan memukulnya sampai mati, dia tidak akan membiarkan orang itu melewati pintu lagi. Tetapi seringkali, dia akan bangun dan menemukan kaki keponakannya yang menjijikkan disandarkan di sisi tempat tidurnya. Si kecil akan menyangga wajah jeleknya dengan satu tangan dan mengangkat jari-jarinya dengan tangan yang lain, bergumam, "Paman, kamu sudah bangun, lihatlah kakiku, itu semua kulit mati ah." Asimilasi tubuh manusia yang baru dan ekspresi yang lama benar-benar cepat terutama seorang pria muda seperti aku. Menjadi muda adalah hal yang hebat. Petik 2. Dengan kemampuan Tuan Muda Jun yang ajaib, adakah pintu yang bisa menghentikannya? Melihat gambar yang mengejutkan di depannya, Tuan pertama Dongfang langsung merasakan sensasi bergolak di perutnya dan keinginan besar untuk muntah. Siapa yang mau melihat bajingan jelek itu memungut kaki kotor mereka di depan mata pertama kali di pagi hari? Dan kakinya bahkan sangat dekat dengannya sehingga dia bisa merasakan panas yang memancar darinya. Hanya dalam 3 hari, Tuan pertama Dongfang, yang kekuatan mentalnya masih bisa dilewati, sepenuhnya mengakui kekalahan dan meminta maaf. Dengan itu, hari-hari seperti ini akhirnya berakhir.
Tepat di depan adalah kota Krisan yang terkenal di benua kita. Target kami juga adalah kepala keluarga aristokrat nomor 1 kota Krisan, keluarga Chen. Dongfang Wenqing dengan paksa menahan diri dari melihat gambar kesal keponakannya dan hanya melihat ke depan dengan ekspresi tak bernyawa. Chrysanthemum City. Ketika Jun Moxie mendengar 3 kata itu, dia langsung merasakan krisannya sendiri menepal. Melebarkan matanya dengan kaget, dia berseru, nama itu terdengar sangat bagus. Namanya terdengar bagus. Apa gunanya jika itu hanya nama yang terdengar bagus? Kota Krisan menguasai lebih dari beberapa ribu wilayah Li. Dongfang Wenqing mendengus dingin dan melanjutkan. Krisan di kota Krisan berkembang menjadi lautan bunga, di mana letak keluarga Chen, Krisan abadi, selamanya tak terkalahkan. Petik 2. Sambil mendesah pelan, dia menggelengkan kepalanya. Krisan Chen, tidak boleh diprovokasi ya. Jun Moxie tiba-tiba memeluk perutnya dan tertawa terbahak-bahak, ke titik di mana air mata mengalir dari matanya. Puisi yang bagus. Sungguh puisi yang hebat. Aku ingin tahu jenius mana yang menulis puisi yang begitu bagus yang mampu bertahan selama berabad-abad untuk keluarga Chen. Oh, aku akan mati karena tawa. Petik 2. Bab 838, Kepercayaan. Atau Tantangan. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Apakah itu benar-benar lucu? Tanya Dongfang Wenqing dengan ekspresi aneh. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak bisa mengerti apa yang ditertawakan keponakan ini. Krisan Chen. Nama yang bagus sekali. Mungkinkah Krisan keluarga ini sangat dalam satu? Aku bertanya-tanya di mana gerbang Krisan berada. Apakah sangat lebar, atau ketat? Hahaha. Jun Moxie membungkuk tertawa, hampir jatuh dari kudanya. Apa yang kamu tertawakan, kamu bocah? Puan pertama Dongfang menjadi marah. Menghadapi musuh yang kuat seperti ini, bukan saja kamu tidak memikirkan strategi yang tepat, kamu bahkan punya waktu untuk tertawa. Musuh yang kuat. Jun Moxie akhirnya berhenti tertawa dengan susah payah. Bahunya masih gemetaran karena tawa, tetapi dia mendengus dengan kejam. Hanya tumpukan sampah ini yang bisa dianggap musuh yang kuat. Mereka menyebut diri mereka Krisan yang tak terkalahkan, kan? Paman, tontonlah dengan tenang hari ini saat aku membuat keluarga Chen Chrysanthemum yang tidak masuk akal itu menyanyikan lagu untuk Krisan yang sudah dikalahkan. Petik 2. Krisan ini tidak mudah dikalahkan. Fondasi mereka sebenarnya sangat dalam. Dongfang Wenqing tidak tahu apa yang dikatakan keponakannya ini dan bahkan kurang mampu memahami leluconnya tentang Krisan. Saat ini, dia hanya bisa berkonsentrasi pada misi karena dia membandingkan kekuatan kedua belah pihak. Menggosok dagunya, dia melanjutkan. Target kami kali ini adalah kepala keluarga Chen, Cloud Chaser Chen Qingtian. Ingin membunuh Chen Qingtian di bawah pengawasan para ahli yang tak terhitung jumlahnya adalah hal yang sangat sulit. Petik 2. Dongfang Fastmaster mengeluarkan gulungan dari lengan bajunya dan memberikannya kepada Jun Moxie. Ini adalah informasi rinci tentang keluarga Chen. Membunuh kepala keluarga super. Paman, bagaimana keluarga Dongfang akhirnya menerima misi menggelikan seperti itu? Jun Moxie melihat ke gulungan itu dengan hati-hati dan bertanya dengan bingung. Pada saat yang sama, keraguan kuat muncul di hatinya. Mengabaikan penambahan pasukan Jun Moxie, jika seseorang hanya melihat barisan asli keluarga Dongfang, akan sangat tidak masuk akal bagi mereka untuk menerima misi ini. Menurut laporan itu, meskipun keluarga Chen dianggap sebagai keluarga duniawi, mereka sebenarnya bisa dianggap sebagai keluarga super juga. Fondasi mereka sebenarnya tidak di bawah keluarga Dongfang. Bahkan, ada beberapa daerah tempat mereka unggul. Dan, ini hanya informasi di permukaan. Siapa yang tahu berapa banyak lagi barang yang disembunyikan dalam gelap. Untuk keluarga Dongfang, yang telah lama bersembunyi, akhirnya kembali ke dunia, menerima target ini dari awal adalah hal yang sangat aneh. Alasannya ada padamu. Puan pertama Dongfang memandang keponakannya dengan penuh kasih sayang. Meskipun mereka berdua telah bertengkar selama beberapa hari ini, dia sebenarnya sangat puas dengan keponakan ini. Apa maksudmu? Jun Moxie mengangkat kepalanya dan bertanya dengan bingung. Sekitar 1000 tahun yang lalu, keluarga Chen hanyalah keluarga yang baru didirikan. Pada saat itu, mereka hanya keluarga kecil, dan meskipun mereka berkembang dengan baik, mereka hanya dianggap sebagai keluarga kelas 3. Tetapi sekitar 500 tahun yang lalu, seorang jenius yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari keluarga Chen. Sejak saat itu, mereka bangkit dengan cepat, berdiri dengan stabil sampai sekarang di mana mereka benar-benar mendominasi suatu daerah. Petik 2. Karakter legendaris yang membawa keluarga Chen ke puncak adalah seseorang yang mungkin kamu kenal. Orang itu adalah Chen Chong. Dari saat Chen Chong pertama kali menjadi terkenal, namanya dengan cepat bergema di seluruh benua Suan-Suan hanya dalam beberapa bulan. Setelah itu, ia mengisi daya dengan lancar sampai ke puncak kultivasi Suan. Sebelum usia 50, dia sudah mencapai ranah tertinggi. Kemasyurannya bisa dikatakan tak tertandingi pada saat itu, legenda yang hidup. Setelah itu, ia bergabung dengan 3 tanah suci, menjadi Wind dan Cloud Venerable, Wind dan Cloud Saint. Fantasi menjadi legenda, tapi sekarang, legenda ini yang memastikan kemakmuran keluarga Chen dikabarkan telah jatuh ke tangan tuanmu. Petik 2. Jun Moxie menggelengkan kepalanya dan menenggelamkannya. Jadi itu masalahnya.
Dia kira-kira mengerti situasinya sekarang. Chen Chong, yang sudah memasuki alam Sein, telah mati begitu tiba-tiba. Bagi dunia dewa yang sulit dipahami, itu pasti kerugian yang sangat besar. Tetapi untuk keluarga Chen, itu berarti bahwa satu-satunya dukungan mereka hilang. Langit mereka telah jatuh. Petik 2. Dongfang Wenqing memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melanjutkan. Setelah kematian Chen Chong diverifikasi, keluarga Jun sudah mundur ke Tianfa. Keluarga Chen bersumpah untuk membalas dendam, tetapi mereka tidak dapat menemukan target. Selain itu, musuh yang bahkan Chen Chong tidak bisa kalahkan bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarga duniawi seperti mereka. Tetapi tepat pada saat ini, keluarga Dongfang kami, yang memiliki hubungan dekat dengan kamu, tiba-tiba mengumumkan kembalinya kami ke dunia. Keluarga Chen secara alami mengarahkan kebencian mereka kepada kami, bersumpah untuk tidak beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Petik 2. Jun Moxia menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dari tampilannya, tidak peduli apa itu, akan selalu ada sebab dan akibat di dunia. Selama seseorang memiliki niat untuk membalas dendam, bahkan jika mereka tidak dapat menemukan target yang tepat, mereka masih akan menemukan target lain untuk melampiaskan kebencian mereka. Tidak peduli seberapa kaburnya hubungan yang dimiliki target mereka dengan pelaku asli, dan tidak peduli seberapa menggelikan alasan yang mereka gunakan untuk menganiaya mereka. Bahkan jika itu benar-benar konyol, akan selalu ada seseorang yang akan menggunakannya sebagai alasan. Di dunia ini, apa yang disebut alasan itu sebenarnya mudah didapat. Pembunuhan dan penjarahan telah menjadi hal yang benar dan mulia karena alasan seperti itu. Itu adalah hal yang tepat dengan keluarga Chen saat ini. Mereka tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk mencari keluarga Jun di dalam Tianfa. Namun, mereka masih ingin mengubah amarah mereka ke keluarga lain. Tindakan seperti itu benar-benar tercela dan tidak tahu malu sampai ekstrim. Setelah keluarga Chen menyatakan pendirian mereka, kami langsung menerima permintaan ini. Dongfang Wenqing berkata dengan kilatan berbahaya di matanya. Orang yang mengeluarkan kontrak ini adalah keluarga super lain, keluarga San. Hal ini sangat kebetulan sehingga sangat lucu. Petik 2. Keluarga San. Mengapa keluarga San mengeluarkan kontrak itu hal yang lucu? Jun Moxia mengerutkan alisnya. Kata, San, ini telah membangkitkan pikiran tidak menyenangkan di benaknya. Wajah Green Hunter yang cantik dan sedih, dan telapak tangan San Mobile sekali lagi muncul di depan matanya. Niat membunuh yang dingin muncul darinya tanpa sadar. Persis, permintaan pembunuhan dari keluarga San hanyalah lelucon yang sangat lucu. Bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang lama keluarga San sudah memasuki dunia dewa yang sulit dipahami. Meskipun sudah bertahun-tahun, mereka masih bukti tentang ini. Juga, keluarga San dan keluarga Chen selalu memiliki hubungan yang baik. Bahkan oleh hubungan organisasi, kedua keluarga keduanya terhubung oleh dunia abadi yang sulit dipahami dan tidak pernah memiliki konflik apapun. Dua keluarga yang selalu memiliki hubungan baik, dan satu tiba-tiba mengeluarkan misi untuk membunuh kepala keluarga yang lain. Bukankah itu menggelikan? Petik 2. Dongfang Wenqing tertawa dingin dan melanjutkan. Selain itu, ada rumor beberapa ratus tahun yang lalu, bahwa jenius legendaris keluarga Chen, Chen Chong, telah menerima seorang ahli keluarga San di 3 tanah suci sebagai tuannya. Bertahun-tahun, kedua keluarga itu praktis berbicara dari mulut yang sama. Sekarang, keluarga San sebenarnya mengeluarkan misi untuk membunuh kepala keluarga Chen. Ini jelas jebakan, mungkin mereka mengira keluarga Dongfang kami adalah keluarga idiot. Jadi tanpa pertimbangan lebih lanjut, nenek kamu segera menerima misi ini. Ini mungkin bukan dua keluarga yang memperlakukan keluarga Dongfang kita sebagai idiot. Alih-alih, masalah ini justru kedua keluarga yang mengeluarkan tantangan kepada keluarga Dongfang. Jun Moxia akhirnya mengerti. Keluarga Dongfang akhirnya mengumumkan masuknya kembali mereka ke dunia, dan setelah menerima provokasi T3L4-4 nanogram seperti itu segera, mereka tidak mungkin menyusut kembali setelahnya. Itu langkah yang akan merusak reputasi mereka, jadi ini bukan kontrak pembunuhan, tapi surat tantangan. Petik 2. Ketika Nyonya Dongfang menerima misi secara pribadi, itu sama dengan menerima deklarasi perang kedua keluarga. Sikap Old Madame Dongfang benar-benar menentukan. Menghadapi tantangan dua keluarga besar, dia sebenarnya tidak ragu untuk bertarung. Pertama, deklarasi perang ini berkaitan dengan prestise nama keluarga Dongfang sebagai keluarga pembunuh nomor 1 di dunia. Tidak peduli apa, nama ini tidak dapat dinodai. Kedua, nyonya tua itu menggunakan langkah ini untuk menyatakan dukungannya kepada cucunya Jun Moxia. Jun Moxia langsung mengerti seluruh situasi. Dia bahkan mengerti bahwa terlepas dari apakah dia datang atau tidak, nyonya Dongfang lama pasti masih akan melakukan langkah yang sama. Dengan kekuatan keluarga Dongfang saat ini, menghadapi dua keluarga super ini sekaligus tidak diragukan lagi adalah jalur bunuh diri. Tapi nyonya Dongfang lama masih membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Penampilannya telah memberi keluarga Dongfang kekuatan untuk menang atas musuh-musuh mereka. Tidak diragukan lagi itu adalah bantuan tepat waktu, seperti mengirim arang di tengah cuaca bersalju, atau menambahkan bunga kesulaman. Perasaan hangat tiba-tiba muncul di hati Jun Moxia. Ini kekerabatan, hanya kerabatnya sendiri yang akan membuat keputusan yang tampaknya bodoh untuknya.
keluarga Dongfang dan keluarga Zhan, dalam hal kebangsaan, milik kerajaan Yutang. Tetapi kedua keluarga ini tidak pernah berpartisipasi dalam perjuangan negara, dan keturunan mereka tidak diizinkan untuk memasuki karir pemerintah. Kedua keluarga juga kebetulan merupakan kekuatan yang kuat, dan murid elit mereka berlimpah. Baik dalam kekayaan atau militer, mereka adalah raksasa yang sah. Pada saat ini, kedua belah pihak mungkin sudah melakukan persiapan. Dengan demikian, misi kami kali ini dapat dikatakan sangat berbahaya dengan masa depan yang tak terduga. Petik 2. Dongfang Wenqing berkata dengan serius. Mo Xie, kamu harus siap, kita bisa membenci lawan kita, tetapi kita pasti tidak bisa meremehkan atau mengabaikan mereka. Petik 2. Jun Mo Xie mengangguk berat, dan matanya berubah kejam seperti burung nasar lapar. Sejak dia mengerti penyebab mendasar yang mendasari misi ini, Jun Mo Xie dapat dengan jelas merasakan bahwa misi ini mungkin tidak semudah yang dia pikirkan. Kekuatan gabungan keluarga Zhan dan keluarga Chen jelas jauh di atas keluarga Dongfang, tetapi jika mereka ingin memusnahkan mereka, itu tidak mungkin. Karena ketiga tanah suci akan membalas, selama mereka mendapat kesempatan, mereka pasti akan menyerang dengan kekuatan guntur. Ketika sarang burung terbalik, tidak ada telur yang tetap utuh. Bagaimana mereka bisa membiarkan ikan keluar dari jaring? Tetapi karena kedua keluarga tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu, maka satu-satunya penjelasan di sini adalah bahwa tempat ini telah menjadi jebakan yang diletakkan oleh tiga tanah suci atas nama dua keluarga bangsawan. Sangat disayangkan bahwa medan perang ini sekarang memiliki Jun Mo Xie juga. Tiga perangkap tanah suci yang dirancang dengan baik ditakdirkan untuk tidak berhasil. Jun Mo Xie mendengus dingin di hatinya. Masih harus dilihat siapa jebakan ini yang akhirnya akan dikubur. Bab 839, Skema Keluarga Chen. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Jun Mo Xie memutuskan dalam hatinya bahwa jika tempat ini adalah medan perang tak terlihat yang didirikan oleh tiga tanah suci, maka dia akan memanfaatkannya. Jumlah hutang darah yang melimpah padanya, jatuh tempo sedikit demi sedikit. Dan bunga ini, pasti harus dibayar dengan darah segar. Kuku kuda jatuh seperti hujan, dan kelompok tanggal 24 Juni Jun Mo berkuda menuju kota Krisan. Kota Krisan, keluarga Chen. Di aula besar, kepala keluarga Chen, Cloud Chaser Chen Qingtian berkata salib berkaki dengan wajah cemberut. Di sampingnya, ada dua pria tua berjubah putih. Kedua mata mereka tertutup saat mereka duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti sepasang patung. Di bawah mereka, ada dua baris rapi dengan total 45 kursi. Semua kursi ini dipenuhi orang, dan semuanya duduk diam, tanpa sepatah kata pun. Setiap wajah terasa berat seolah-olah mereka menguatkan diri menghadapi badai yang serius. Bahkan ada rasa niat bertarung di udara. Suara gemerincing kuku kuda terdengar saat seekor kuda berlari kencang dari jauh, berhenti di halaman yang luas. Setelah itu, langkah kaki terburu-buru terdengar. Kedua pria tua berjubah putih itu membuka mata mereka pada saat bersamaan, menyebabkan cahaya yang menusuk menyinari mereka. Mereka di sini, semua orang di aula besar duduk ketika kedua kata ini muncul di hati mereka. Melaporkan kepada kepala keluarga, pasukan keluarga Dongfang telah memasuki kota Krisan. Seorang pria berjubah hijau berjalan ke aula besar, berlutut dan segera mengumumkan dengan suara keras. Chen Qingtian menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara berat, "Oh, siapa orang-orang itu? Berapa banyak orang di sana?" Pria berjubah hijau buru-buru menjawab, orang yang memimpin mereka adalah tuan tertua dari keluarga Dongfang, Dongfang Wenqing. Ada 23 lainnya mengikutinya. Di antara mereka, ada dua assassin Skygrade dari keluarga Dongfang. Selain itu, ada seorang pemuda dengan mereka yang dikatakan seseorang dari generasi junior keluarga Dongfang. Menilai dari pakaian pada 20 pria lainnya, dan perilaku mereka, ada kemungkinan bahwa mereka adalah pelayan yang menemani pemuda yang disebutkan sebelumnya. Petik 2. Kekeke, keluarga Dongfang terlalu meremehkanku sedikit. Hanya satu Dongfang Wenqing dan dua Skygrade Assassins, dan mereka ingin mengambil kepalaku, kepala Chen Qingtian. Mungkinkah mereka telah pergi terlalu lama sehingga mereka tidak lagi memahami ketinggian langit dan kedalaman bumi? Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar membawa seorang junior bersama mereka. Apakah mereka berpikir bahwa kota Krisan adalah tempat di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka mereka? Chen Qingtian berkata dengan senyum dingin. Hahaha, hanya dua Skygrade Assassins. Dan Dongfang Wenqing. Mereka ingin membunuh kepala keluarga kita hanya dengan tingkat kekuatan ini. Terlalu lucu, haha. Petik 2. Di bawah mereka, seorang pria parubaya tertawa tanpa terkendali dan mengepalkan tinjunya. Kepala keluarga Dongfang begitu sombong, pelindung ini menyarankan agar kami mengajari mereka pelajaran keras. Setelah benar-benar mempermalukan mereka, kami akan mengeksekusinya dan mengirim tubuh Dongfang Wenqing kembali ke keluarga Dongfang. Pada saat itu, kami akan secara resmi menyatakan perang terhadap mereka dan memusnahkan keluarga Dongfang. Petik 2. Ya, pelindung Li benar. Kakak laki-laki, keluarga Dongfang jelas tidak menempatkan kita di mata mereka. Kita pasti tidak bisa menelan penghinaan ini dengan mudah.
Orang yang berbicara adalah seseorang yang duduk di kursi ketiga di baris pertama. Dia adalah saudara laki-laki ketiga Chen Qingtian, Chen Qingyun. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan haus darah yang kejam. Semuanya, kita tidak boleh terburu-buru. Keluarga Dongfang tidak pernah berkelahi secara langsung. Mereka mengandalkan pembunuhan mengerikan yang menghantam musuh mereka. Sky Great Assassins dari Dongfang Family adalah keberadaan yang bahkan dapat membunuh para ahli tingkat Sky Xuan dan mundur sepenuhnya tanpa cedera. Salah satu dari dua lelaki berjubah putih di samping Chen Qingtian berbicara, kultivasi asli Dongfang Wenqing hanya pada tingkat ketiga Spirit Xuan. Tetapi karena suatu alasan, kekuatannya tiba-tiba melompat ke atas. Saat ini, dia setidaknya di level Supreme Superior. Jika dia mengangkat kepalanya perlahan dan matanya yang tajam menembus kerumunan saat dia melanjutkan dengan suara rendah, jika kita meremehkannya, kita akan sangat menderita. Ekspresi Chen Qingtian berubah serius ketika dia mengangguk, pengingat Feng Elder benar. Dengan posisi Chen Qingtian sebagai kepala keluarga, bahkan ia harus sangat menghormati kedua lelaki tua itu. Namun, tidak ada yang merasa aneh sama sekali. Semuanya diperlakukan sebagai hal yang biasa. Tampaknya, mereka sudah sangat jelas tentang latar belakang kedua lelaki tua ini. Baru saja kamu menyebutkan bahwa ada anak muda lain yang sangat mungkin seorang junior dari keluarga Dongfang. Seperti apa rupa anak muda itu? Pria tua berjubah putih itu tiba-tiba bertanya. Sejak awal, dia tidak pernah banyak bicara. Namun begitu dia membuka mulutnya, dia bertanya tentang masalah yang tampaknya tidak berhubungan. Pria berjubah hijau itu berhenti sejenak dan melaporkan, pemuda itu sangat jelek, wajahnya hitam, dan mulutnya agak bengkok. Salah satu matanya lebih besar dari yang lain, dan tindakannya kasar dan tidak berbudaya. Hanya dilihat dari penampilannya, dia lebih mirip bajingan lokal daripada tuan muda keluarga bangsawan. Petik 2. Orang ini syarat dengan tanggung jawab yang berat, dan telah dikirim untuk memantau pergerakan keluarga Dongfang. Dia secara alami sangat teliti dalam pengamatannya. Pada saat ini, dia dapat menggambarkan setiap orang yang dikirim keluarga Dongfang dengan sangat akurat tanpa meninggalkan satu detail pun. Deskripsi tentang penampilan Jun Moxie saat ini bahkan sangat akurat hingga tingkat yang intens. Keluarga Dongfang adalah rumah para pembunuh yang telah bertahan hampir 1000 tahun. Bagaimana mereka bisa memiliki murid seperti ini? Wajah lelaki berjubah putih itu tenggelam sedikit ketika dia menggelengkan kepalanya. Generasi pertama akan mengikuti cara makanan, dan generasi kedua dalam cara berpakaian. Generasi ketiga semua akan memiliki kebanggaan yang datang dari jauh di dalam tulang itu sendiri, yang kita sebut aura mulia. Dari hampir ribuan tahun, keluarga Dongfang seharusnya memiliki setidaknya puluhan generasi murid. Kemungkinan mereka menghasilkan junior disposisi seperti itu harus sangat rendah sehingga hampir mustahil. Petik 2. Dia mendengus keras. Selain itu, Dongfang Wenqing dan Dongfang Wenjian dari keluarga Dongfang keduanya tidak memiliki putra, sementara hanya Dongfang Wendao yang memiliki 2 putra. Menurut catatan, dari kedua anak lelaki itu, yang satu baru saja berumur, sementara yang lainnya masih anak-anak. Meskipun penampilan mereka tidak dapat disebut tampan, setidaknya masih rata-rata. Anak muda berwajah hitam yang tidak dimurnikan ini. Dari mana asalnya? Petik 2. Wajah Chen Qingtian menegang dan dia berkata dengan tidak yakin, mungkin seseorang yang menyembunyikan identitas aslinya. Seharusnya tidak ada kesalahan, pria tua berjubah putih itu berkata dengan pasti. Dan orang ini pasti ahli luar biasa. Dalam operasi keluarga Dongfang ini, orang itu harus menjadi tokoh penting. Adapun Dongfang Wenqing, dia datang dengan berani mungkin bukan ancaman. Kemungkinan besar, dia hanya berusaha menarik dan mengalihkan perhatian kita. Poin krusial adalah, anak muda itu. Petik 2. Chen Qingtian mengangguk dalam-dalam dan menyatakan persetujuannya. Berbalik, dia memerintahkan, selidiki latar belakang pemuda itu segera. Perhatikan setiap gerakan mereka. Saat ada berita, laporkan kepada aku. Petik 2. Iya nih. Walter, pergi dan pertahankan kontak dengan orang-orang dari keluarga San. Katakan pada mereka untuk melakukan persiapan dan bersiap-siap untuk bertindak kapan saja. Petik 2. Baik, kakak laki-laki, para ahli dari pihak keluarga San telah menyelesaikan persiapan mereka sejak lama. Terlepas dari itu, bala bantuan mereka sudah di luar kota. Saat sesuatu terjadi, mereka akan dapat berkoordinasi dengan kami di semua area dengan cepat. Petik 2. Pada saat ini, pria berjubah hijau itu mengungkapkan ekspresi ragu-ragu saat dia berdiri. Melihat itu, pria tua berjubah putih menghentikannya dan bertanya, apakah kamu punya hal lain untuk dilaporkan? Ya, hanya saja, masalah ini agak aneh, bawahan ini tidak berani memastikan. Pria berjubah hijau itu berhenti dan ekspresi yang bertentangan muncul di wajahnya ketika dia menjawab dengan ragu-ragu, juga. Juga apa? Orang lain mendesak dari samping. Bawahan ini menyebut 20 orang yang berpakaian sebagai penjaga sekarang. Aura masing-masing dari mereka sangat berat, dan penuh dengan niat membunuh. Lebih jauh lagi, bawahan ini tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka sama sekali. Tetapi melalui pengamatan bawahan ini, aku menemukan masalah yang sangat aneh. Petik 2. Apa yang aneh? Chen Qingtian mengerutkan alisnya.
Dua Sky Grade Assassins dari keluarga Dongfang tampaknya cukup menakutkan terhadap 20 penjaga itu. Tindakan mereka sedikit tertahan di depan mereka, dan mereka bahkan tampak agak hormat, seolah-olah mereka berusaha mendapatkan kesan yang baik dari mereka. Tentu saja, ini hanya pengamatan dan analisis pribadi bawahan ini, sama sekali tidak ada bukti yang mendukungnya. Pria berjubah hijau itu menceritakan dengan lambat dan berkata. Saat kata-kata ini keluar, dua pria tua berjubah putih itu langsung menjadi serius ketika mereka bertukar pandang, seolah-olah mereka memikirkan hal yang sama bersama. Orang tua berjubah putih yang sama bertanya dengan nada berat, apakah orang-orang ini memiliki aura liar dan liar di sekitar mereka? Apakah tubuh mereka kokoh dan kuat? Sangat, ganas dan tangguh. Petik 2. Ketika pertanyaan muncul, Chen Qingtian juga mulai waspada. Kerumunan juga menegang dan duduk tegak. Perhatian semua orang terfokus pada pria berjubah hijau. Pada saat itu, semua orang memikirkan hal yang sama, Tianfa mengubah Xuan Bis. Ya, mereka semua tinggi dan berotot, dan tubuh mereka berbau aura berdarah yang sengit. Namun, tidak ada yang liar atau liar pada mereka. Bahkan, mereka sangat disiplin. Semua 20 dari mereka bergerak praktis bersama, setiap kaki dan setiap langkah disinkronkan dengan kesempurnaan. Dari pertunjukan ini, mereka tampak lebih seperti tentara kawakan. Bawahan ini dapat mengkonfirmasi bahwa mereka pastinya bukan Xuan Bis dari Tianfa Forest. Petik 2. Pria berjubah hijau itu mempertimbangkan sejenak dan akhirnya berbicara. Meskipun si kecil ini belum pernah melihat hewan Xuan kelas tinggi yang berubah sebelumnya, semua hewan Xuan di istana telah ditangani oleh si kecil ini sejak aku masih kecil. Sampai di sini, aku benar-benar yakin. Petik 2. Itu aneh, kedua lelaki tua berjubah putih itu saling memandang dengan bingung di wajah mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Tianfa telah mengirim Xuan Bis mereka sebagai bala bantuan. Tetapi setelah mendengar kata-kata pramuka, tampaknya itu kemungkinan yang tidak mungkin. Mungkinkah penilaian mereka salah? Selain itu, 20 orang itu sangat menghormati Dongfang Wenqing dan pemuda berwajah hitam. Itulah sebabnya bawahan ini mengatakan bahwa 20 orang itu kemungkinan besar adalah pelayan murid junior itu. Setelah mengatakan semuanya, pengintai itu berdiri diam. Masalah ini sangat serius. Kita harus menyelidikinya dengan seksama. Kedua lelaki berjubah putih itu berkata kepada Chen Qingtian pada saat yang sama. Ya, Chen Qingtian menarik napas dalam-dalam, jelas tidak bisa menenangkan pikirannya. Chen Qingyun berdiri dan mengangguk, mengenai masalah dengan keluarga Zhan, kakak bisa yakin. Namun, sehubungan dengan investigasi pada latar belakang anak berwajah hitam itu, siapa yang akan lebih cocok untuk mengambil pekerjaan itu? Petik 2. Chen Qingyun bukan orang bodoh. Ketika Chen Qingtian menginstruksikan mereka untuk menyelidiki, itu hanya ditargetkan pada yang lain. Tetapi dengan laporan tambahan, dan dari sikap kedua lelaki berjubah putih itu, masalah ini jelas telah diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Itu tidak bisa diremehkan, dan salah penilaian apapun bisa berakhir dengan konsekuensi serius, atau bahkan seluruh situasi berputar di kepala mereka. Chen Qingtian terdiam sesaat dan sedikit mengangguk, kita akan membiarkan Chen Chen pergi. Hanya dia yang bisa menangani masalah ini dengan benar tanpa meninggalkan jejak. Hati aku paling nyaman dengan dia di tempat kerja. Petik 2. Kakak, kita sudah menggunakan Chen pada tahap pertama. Ini, bukankah kita terlalu memikirkan bocah itu? Chen Qingyun berkata dengan terkejut. Bab 840, Tuan Muda Agung, Perjamuan Musik Agung. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Perhatian mengarahkan sebuah kapal selama 10.000 tahun. Masalah ini sangat penting, dan itu akan menentukan apakah keluarga Chen kita dapat mengambil langkah maju. Kita tidak bisa menjadi ceroboh. Lebih jauh lagi, menurut laporan itu, kekuatan pasukan yang dikirim keluarga Dongfang kali ini sangat sulit untuk dilihat. Jika kami mengirim orang lain, dan mereka akhirnya mengejutkan rumput dan menakut-nakuti ular itu, konsekuensinya tidak akan baik. Wajah Chen Qingtian cemberut, tetapi matanya bersinar dengan sinar yang cerah. Meskipun Chen Qingyun masih agak tidak mengerti, dia tidak banyak bicara dan pergi untuk menyampaikan perintah. Chen Qingtian memandang saudara lelakinya yang ketiga berjalan keluar dari aula dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, hatinya sebenarnya bergolak seperti samudera. Kakak ketiga, pentingnya masalah ini, bagaimana mungkin itu hanya menyangkut keluarga Dongfang duniawi belaka. Apa yang kami lakukan sebenarnya adalah misi balas dendam besar dari dunia abadi yang abadi dan Lord Mo Dao. Nenek moyang tua Chen Chong meninggal, dan keluarga Chen kami tidak lagi memiliki apapun untuk diandalkan di 3 tanah suci. Dari kelihatannya, hanya dalam beberapa generasi lagi, kita akan benar-benar dilangkai oleh keluarga lain. Tugas yang diberikan oleh dunia abadi dewa ini kepada kita saat ini setara dengan peluang besar. Jika kami tidak berkinerja baik, hari-hari keluarga Chen mungkin tidak berlangsung lama. Petik 2. Chen Qingtian sangat senang dan khawatir ketika dia berpikir di sini. Ini adalah pertama kalinya dalam banyak generasi bahwa ketiga tanah suci telah memberi mereka tugas penting. Jika mereka bisa menangani masalah ini dengan baik, mereka secara alami akan mendapatkan bantuan Palace Lord Mo Dao.
Selama yang terakhir senang dan bersedia memberikan mereka beberapa teknik kultivasi, keterampilan bela diri, atau hal-hal baik lainnya, itu akan cukup untuk memungkinkan keluarga Chen untuk naik lebih jauh. Dengan begitu, meskipun mereka kehilangan Chen Chong, leluhur lama mereka, selama mereka mendapatkan istana Dewa Dunia Abadi dari dukungan baru, mereka bukannya tidak menurun, melainkan naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Tetapi jika mereka gagal, keluarga Chen tidak hanya harus menghadapi serangan balik keluarga Dongfang, bahkan keluarga lain di bawah tiga tanah suci akan mengambil kesempatan untuk menendang mereka saat mereka sedang turun. Pada saat itu, deklinasi keluarga hanya akan menjadi hasil yang diharapkan. Meskipun keluarga sekutu mereka, keluarga Zhan, mungkin tidak melakukan apa-apa saat ini, jika sampai pada skenario terburuk, itu tidak akan menjadi masalah yang mustahil bagi seluruh keluarga Chen untuk dihancurkan. Hanya memikirkan hasil yang mengerikan itu, Chen Qingtian merasa seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali. Jadi tidak salah untuk mengatakan bahwa masalah berurusan dengan keluarga Dongfang tidak diragukan lagi adalah kesempatan besar. Pada saat yang sama, itu juga pisau yang tergantung di atas kepala mereka. Chen Qingtian bertekad untuk tidak melakukan kesalahan. Tidak peduli harganya, mereka hanya bisa berhasil dan tidak boleh gagal. Karena itu, bahkan untuk tugas pengumpulan informasi kecil ini, dia masih mengirim putra sulungnya yang paling berharga, Chen Chen. Benua Xuan-Xuan adalah tempat di mana bakat berlimpah seperti awan di langit. Tapi hanya ada 4 jenius paling terkenal. Mereka semua adalah tuan muda dari keluarga aristokrat dan bersama-sama disebut Four Great Young Masters. Meskipun budidaya Xuan dari 4 Great Young Masters dianggap luar biasa, mereka tidak semua setinggi itu. Tetapi jika seseorang menilai mereka dari pikiran, skema, dan kecerdasan mereka, akan sangat sulit untuk menentukan yang superior di antara mereka. Pria sederhana, lembut seperti batu giok. Tuan muda giok putih, Fan Yuchao. Pria anggun, riang seperti angin. Tuan muda yang riang, Li Yuran. Bambu hijau, pandangan menusuk ke ujung langit. Tuan muda Skisage, Duan Tianya. Tidak ada teman akrab yang memahaminya, sedih sekali, tuan muda yang patah hati, Chen Chen. Chen Chen ini benar-benar tuan muda yang patah hati di antara 4 tuan muda agung. Chen Chen adalah seorang jenius langka yang muncul setelah beberapa ratus tahun di keluarga Chen. Hanya dia yang berbeda dari 3 tuan muda hebat lainnya. Dia dianggap aneh di antara 4 Great Young Masters. Karena Chen Chen ini benar-benar sangat berpengalaman dalam seni bela diri dan sastra, dan sangat pandai di kedua bidang juga. Hasilnya dalam budidaya Xuan bisa dilihat dengan mudah. Di usia yang begitu muda, dia sudah memasuki tahap tengah Sky Xuan. Dengan hanya 1 langkah lagi, dia akan berada di puncak Sky Xuan. Dan tahun ini, dia baru berusia 26 tahun. Hanya melihat bakat kultivasinya, ia bahkan sebanding dengan seorang jenius seperti Bai Li Luoyun. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa jika Bai Li Luoyun belum bertemu Jun Moxie, keduanya bahkan tidak akan berada di level yang sama diberikan sedikit lebih banyak waktu. Chen Chen juga dianggap sebagai keajaiban kultivasi pertama dalam lebih dari 500 tahun yang dapat mengikuti jejak nenek moyang mereka, Chen Chong. Chen Chen tidak hanya berbakat dalam kultivasi, bakat sastranya luar biasa, pikirannya dalam dan licik, dan ia juga fasih dalam musik, terutama dalam 3 tangguh. 3 tangguh ini adalah sitar, seruling dan xiao. Ketika ia memainkan instrumen itu akan menyebabkan penonton tenggelam dalam musik, bahkan lupa untuk melepaskan diri. Dia sering menghela nafas panjang, menyesali bahwa, meskipun dunia ini luas, tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi bakat aku untuk aku curahkan. Karena alasan ini, ia juga dijuluki Head Confidant. Dan pada saat orang ini menyerang, metodenya sangat kejam, tanpa sedikit pun belas kasihan. Seseorang pernah membuat puisi tentangnya, tuan muda yang patah hati tidak membenci orang yang percaya, dengan irama terakhir dari lagu itu, menyerang dan menghancurkan hati manusia. Semua orang termasuk keluarga Zhan setuju bahwa jika Chen Chen terus tumbuh dengan kecepatannya saat ini, dia akan menjadi ahli tingkat Saint kedua keluarga Chen setelah Chen Chong. Bahkan, dia bahkan bisa berubah menjadi Saint King di masa depan. Ini juga merupakan alasan besar mengapa keluarga Zhan sengaja meningkatkan hubungan mereka dengan keluarga Chen. Poin lainnya adalah bahwa Chen Chen dan mutiara keluarga Zhan, putri bungsu mereka, keajaiban kultivasi termuda dari keluarga Zhan dan juga kecantikan nomor 1 yang diakui secara publik di kerajaan Yutang, Zhan Mengdai, bertunangan untuk menikah. Jika rencana mereka untuk berurusan dengan keluarga Dongfang tercapai dengan lancar, Chen Chen akan secara resmi menikahi Zhan Mengdai, mengikat kedua keluarga bersama-sama. Chen Qingtian telah mengirim kartu trufnya Chen Chen sejak awal. Orang bisa mengatakan bahwa pentingnya dia melekat pada pasukan yang dikirim Dongfang Wenqing saat ini telah mencapai tingkat yang ekstrim. Selain itu, mari kita undang 4 bangsawan keluarga untuk mengikuti bersama tuan muda pertama. Prioritasnya adalah untuk memastikan keselamatan pribadinya. Chen Qingtian melanjutkan, membuat keputusan. Chen Chen adalah masa depan dan harapan keluarga Chen. Tidak ada yang diizinkan terjadi padanya. Karena tuan muda Chen Chen bertindak secara pribadi, kami 2 orang tua juga akan mengikuti dalam kegelapan.
Kami berdua juga sangat tertarik melihat bakat seperti apa yang dihadapi anak muda berkulit hitam dari keluarga Dongfang. Kami juga akan mengambil kesempatan untuk mengalami niat membunuh yang kejam dan berat dari 20 penjaga itu sendiri. Keke, pria tua berjubah putih di sebelah kiri membelai jenggotnya yang panjang dan berkata dengan sedikit senyum. Ketika dia menyebutkan kata-kata, niat membunuh yang kejam dan berat, nadanya menjadi berat dan tawa menghina bisa terdengar. Banyak terima kasih kepada Tetua Li atas perhatiannya. Chen Qingtian menangkupkan tangannya dengan sukacita. Dengan diikuti dua orang ini, keamanan Chen kurang lebih terjamin. Di dalam kota Krisan, Golden Chrysanthemum Inn, Jun Moxie dan yang lainnya berhenti di sini sementara untuk beristirahat. Dongfang Wenqing mengeluarkan beberapa emas dan langsung memesan seluruh penginapan. Tindakan profil tinggi Dongfang First Master telah membuat Jun Moxie agak bingung. Pembunuh adalah orang-orang yang berspesialisasi dalam serangan menyelinap dan seperti yang tersirat dari nama mereka, selalu lebih baik bersikap sesederhana mungkin. Tapi tindakan Dongfang Wenqing benar-benar berlawanan dengan itu. Ketika Jun Moxie bertanya kepadanya tentang hal itu, Dongfang Wenqing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kota Krisan adalah wilayah keluarga Chen. Pengaruh mereka sudah menyebar ke setiap bisnis di kota ini sejak lama. Aku percaya bahwa ketika kami masih beberapa ratus li jauh, mereka sudah mengawasi semua gerakan kami, ke titik di mana mereka jelas tentang setiap detail. Jika kami masih mencoba untuk menyelinap dan bersikap diam-diam, itu hanya akan menjadi lelucon di mata mereka. Jika itu masalahnya, kami mungkin juga bergerak dengan cara yang jelas dan terbuka. Kami akan mengambil langkah demi langkah dari sini. Petik 2. Jun Moxie menjadi terdiam. Karena seperti itu, aku akan jalan-jalan. Aku ingin melihat hal-hal menyenangkan apa yang mereka miliki di kota Krisan ini. Petik 2. Dongfang Wenqing menatapnya dengan mantap sebelum mengangguk setelah waktu yang lama. Sepertinya kamu punya perhitungan sendiri. Dalam hal ini, juga baik bagi kamu untuk pergi keluar dan melihatnya. Namun, kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Jangan terlalu menunjukkan kemampuan kamu dan menarik perhatian yang tidak perlu. Petik 2. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Elemen paling penting dalam misi ini adalah Jun Moxie. Ini juga alasan utama Nyonya Dongfang mengatur agar Jun Moxie mengikutinya. Sepanjang jalan, mereka tidak menyembunyikan gerakan mereka. Dengan demikian, identitas Jun Moxie akan menjadi pertanyaan terbesar musuh. Keluarga Chen kemungkinan besar telah mengetahui tentang mereka, dan kelompok yang sama sekali tidak mengerti itu kemungkinan besar akan mencoba semua jenis metode untuk mengetahui segala sesuatu tentang Jun Moxie. Jadi Jun Moxie pergi sendiri kali ini akan membingungkan mereka lebih jauh, semoga mengungkap cara untuk melawan skema mereka. Dan Dongfang Wenqing juga percaya bahwa Jun Moxie pasti punya rencananya sendiri. Karena itu, dia cukup santai. Jun Moxie tersenyum ringan dan keluar langsung, tanpa membawa siapapun bersamanya. Apakah kalian tidak mengikutinya? Jika sesuatu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Dongfang Wenqing sangat percaya diri pada Jun Moxie, hanya melihatnya berjalan keluar sendiri saja masih memberinya kejutan. Tuan pertama Dongfang, harap yakinlah. Dengan kemampuan tuan muda kita, kecuali jika dia bertemu puluhan ahli tingkat Saint King atau Saint Emperor, dia pasti akan baik-baik saja. Target kali ini hanya keluarga Chen belaka, dan mereka tidak lebih dari berjingkrak badut di pemandangan kita. Kemungkinan besar, tuan muda memiliki rencana sendiri di dalam hatinya. Jika tidak, jika hanya untuk menginjak-injak keluarga Chen kecil ini, tuan muda bahkan tidak perlu membuang energinya. Hanya sedikit dari kita yang sudah cukup untuk menyelesaikannya. Salah satu prajurit tim penghancur surga berkata dengan senyum ringan. Teguk tuan pertama Dongfang hampir tersedak napasnya sendiri dan pingsan di tempat setelah mendengar kata-kata itu. Sungguh, kesombongan pelayan selalu cocok dengan kebanggaan tuannya. Menurut kamu siapa tuan muda kamu? Untuk mengatakan bahwa kecuali dia menabrak puluhan ahli tingkat Saint King atau Saint Emperor, dia pasti akan baik-baik saja. Itu semua adalah karakter legendaris, bukankah kesombongan kamu terlalu konyol? Apakah kamu berpikir bahwa tuan muda kamu adalah dewa? Dongfang First Master benar-benar tidak dapat membalas pernyataan seperti itu. Mendengus kesal, dia menginjak kembali ke kamarnya dengan wajah hitam. Saat dia berjalan menaiki tangga, suara ledakan keras terdengar saat dia menginjak kakinya. Ketika Jun Moxie berjalan keluar, dia sengaja berhenti sejenak di pintu masuk penginapan. Kemudian, dia dengan angkuh mengibaskan jubahnya dan berjalan ke arah matahari terbit, kakinya terbuka lebar seperti kepiting. Jalan timur barat yang tepat diinjak-injak seolah-olah itu adalah jalan utara selatan. Lengannya mengayunkan diri dengan penting ke setiap langkah, seolah-olah ia memiliki seluruh jalan. Mungkin bahkan hooligan paling sombong tidak berperilaku seperti itu. Dari persepsinya, setidaknya selusin tokoh di sekitar jalan tiba-tiba lari, sepertinya untuk menyampaikan laporan. Menjadi terlalu tampan benar-benar terlalu merepotkan, Tuan Muda Jun menyipitkan matanya yang tidak normal dan tersenyum ringan, menyebabkan bibirnya yang bengkok menjadi semakin miring. Orang-orang itu pasti pergi untuk memberitahu nona keluarga mereka untuk memberitahu mereka untuk datang dan menyaksikan cahaya Tuan Muda ini.
Dengan puyi dengan suara keras, dia menoleh dan meludahkan ludah saliva sebelum melanjutkan jalannya, berayun dan berjalan mondar-mandir seperti kepiting yang sangat jelek. Setelah beberapa waktu, dia mendengar seseorang berteriak dari kejauhan, "Cepat, Tuan Muda Chen akan tampil hari ini di Aula Tangguan dan mengatur perjamuan musik besar. Jika kita terlambat, tidak akan ada kursi lagi. Ini adalah pesta musik langka yang tidak akan bisa dilihat bahkan dalam beberapa tahun." Petik 2. Dalam sekejap, banyak orang bersorak dan lari. Tiba-tiba, jalanan dipenuhi orang, semua berlari ke arah tertentu. Pesta musik besar, ada perjamuan musik grand tepat setelah aku datang ke sini. Dan ini diselenggarakan oleh tuan muda pertama keluarga Chen. Jun Mosia mendengus 2 kali dengan hidungnya saat dia meraih seseorang yang berlari melewatinya. Di mana Aula Tangguan? Orang itu berjuang sejenak tetapi tidak berhasil membebaskan dirinya. Seolah-olah penjepit baja telah melilit lengannya, dan otot-ototnya berdenyut kesakitan. Tidak punya pilihan, dia bertanya dengan kesal, "Kamu bahkan tidak tahu Aula Tangguan?" "Cih, jika aku tahu, mengapa aku harus bertanya kepada kamu?" Tuan muda Jun meludah dengan kesal. "Mengapa kata-katamu tidak berbeda dengan kentut?